mulai malam ini, jangan pernah menginjakkan kakimu lagi di dapurku, Anjani. Restoran ini, namanya, dan semua yang ada di dalamnya adalah milikku. Selama 3 detik, tak ada seorang pun yang bernapas di ruang utama jiwa. Jakarta. Gelas-gelas anggur tertahan di udara, para pramusaji berhenti dengan nampan terangkat, dan grup musik keroncong membiarkan nada terakhir senar mereka mati begitu saja. Anjani berdiri di hadapan Bima dengan tangan hampa, tanpa memungut selemek yang dijahit ibunya 9 tahun lalu. Lebih dari 120 tamu undangan menantikan air mata, permohonan, atau adegan putus asa. Ia tidak memberi mereka apa-apa, hanya menatap kain putih di atas meja marmer, dan noda bumbu kunyit pedas, bumbu yang sama yang ia siapkan beberapa menit sebelumnya untuk berterima kasih kepada timnya. Kemudian ia melihat lengan Riana melingkar di lengan suaminya dan menyadari bahwa penghinaan ini telah direncanakan. Bagaimana bisa seorang pria mengusir wanita yang telah menciptakan setiap cita rasa di tempat itu dan masih menyebut dirinya pemilik? Jika kisah ini sudah membuatmu geram, tetaplah di sini sampai akhir dan temukan siapa yang sesungguhnya memiliki jiwa restoran itu. Bima mengangkat sebuah map hitam seperti vonis pengadilan dan tersenyum ke arah kamera. Ia berkata bahwa manajemen memulai tahap baru yang lebih internasional, menguntungkan, dan tidak terlalu bergantung pada keinginan pribadi. Ia menatap Anjani, tetapi berbicara untuk para wartawan. Kemudian ia memperkenalkan Riana Hartono, seorang food blogger dan konsultan citra, sebagai direktur kreatif baru, Jiwa Jakarta. Riana melangkah maju dengan gaun sutra berwarna krem, mencium Bima di dekat bibir, dan memamerkan gelang berlian yang dikenali Anjani. 2 minggu sebelumnya, suaminya meyakinkan bahwa gelang itu milik seorang klien asing yang tertinggal di mobilnya. Pada saat itu, kebohongan itu menjadi nyata, berkilau, dan berwujud. Anjani tidak bertanya sejak kapan mereka bersama. Cukup baginya melihat bagaimana Riana meletakkan tangannya di atas map itu, seolah-olah ia juga pemilik dokumen yang baru saja menghancurkan pernikahan dan pekerjaannya. Jangan jadikan ini tontonan, bisik Anjani, dan suaranya sampai ke barisan depan. Bima menjawab bahwa Anjanilah yang telah menciptakannya dengan menolak memodernisasi menu, menerima investor, dan mematuhi keputusan keuangan. Riana menambahkan bahwa restoran mewah tidak bisa bergantung pada resep sentimental atau karyawan yang terlalu nyaman. Di balik kaca dapur, Iwan Setiawan mengepalkan tinjunya. Nia Santoso, manajer restoran, menurunkan sebotol anggur yang hendak ia buka. Beberapa tamu berpura-pura memeriksa ponsel mereka, tetapi tak ada yang mengalihkan pandangan. Bima membuka map itu dan menunjukkan salinan tanda daftar perusahaan, TDP, izin usaha, dan surat sewa. Semuanya atas nama PT Bima Cipta Rasa, perusahaan yang ia dirikan tanpa menjelaskan kepada Anjani jangkauannya. Menurut kertas-kertas itu, ia bukan mitra. Ia adalah seorang karyawan tanpa kontrak yang berlaku, seorang koki yang dipecat saat perayaannya sendiri. Anjani menelusuri tanda tangan yang difotokopi dan merasakan dingin yang lebih dalam dari rasa malu. Ia mengenali tanda tangannya di 2 halaman, tetapi tidak ingat pernah menyerahkan hak apapun. Bima telah memanfaatkan kepercayaannya, malam-malam yang melelahkan, dan kebiasaannya menyerahkan dokumen yang Bima sebut sebagai perpanjangan urusan bank. Selama bertahun-tahun, ia memasak sementara Bima mengurus hal-hal yang membosankan. Ia percaya pembagian tugas itu adalah cinta. Sekarang ia mengerti, itu adalah sebuah strategi. Riana memerintahkan seorang petugas keamanan untuk mengantarnya ke ruang ganti untuk mengambil barang-barangnya. Tidak ada yang bergerak. Pria yang setiap tahun makan malam di sana atas undangan Anjani, menundukkan pandangannya. Bima membanting map itu ke meja dan menuntut kepatuhan. Anjani melangkah ke arahnya. Semua orang mengira akan ada tamparan. Namun, ia malah melepaskan cincin kawinnya dan meletakkannya di atas kayu. Kau boleh ambil perusahaan, surat sewa, dan malam ini, kata Anjani, tapi jangan salah mengira memiliki dinding sama dengan membangun apa yang hidup di dalamnya. Wajah Bima memerah karena bisik-bisik para tamu. Ia mengingatkan Anjani bahwa resep yang dibuat di sana secara hukum adalah milik restoran dan mengancam akan menuntutnya jika ia membuatnya lagi. Riana tersenyum, yakin itu adalah pukulan terakhir. Anjani membungkuk, tetapi bukan untuk mengambil selemeknya. Mengambil sendok kecil yang jatuh saat keheningan tadi, meletakkannya di atas nampan, dan berjalan menuju pintu keluar. Saat melintasi pintu, ia mendengar Bima memerintahkan musik untuk dilanjutkan.
Grup kerongkong itu patuh dengan melodi yang ceria dan aneh. Tepuk tangan terdengar lemah. Lebih karena ketakutan daripada perayaan. Tidak ada yang tahu bahwa pintu itu baru saja tertutup bagi satu-satunya orang yang mampu menjaga. Restoran itu tetap hidup. 6 tahun sebelumnya, Jiwa Jakarta tidak memiliki lampu kristal atau daftar tunggu reservasi berbulan-bulan. Itu hanyalah sebuah ruko sempit di Blok M, dengan 12 meja yang tidak seragam, dapur pinjaman, dan sebuah exhaust fan yang bergetar setiap kali kompor dinyalakan. Anjani berusia 23 tahun dan baru saja kehilangan ibunya, Dewi, mengajarinya mengubah kekurangan menjadi martabat. Dengan tabungan mereka berdua, dan pinjaman kecil, ia menyewa tempat itu dan menulis di papan tulis. Rasa, warisan ibu. Bima muncul 3 bulan kemudian sebagai pelanggan. Ia mengenakan setelan yang terlalu mewah untuk lingkungan itu dan berbicara dengan keyakinan seseorang yang tidak pernah harus memilih antara membayar listrik atau membeli ikan segar. Ia kembali keesokan harinya. Lalu keesokan harinya lagi, dan akhirnya menawarkan diri untuk membuatkan situs web gratis. Anjani mengira Bima jatuh cinta pada kerja kerasnya. Seiring waktu, ia akan menemukan bahwa Bima juga jatuh cinta pada potensi yang semua orang mulai lihat dalam dirinya. Bima sangat menawan ketika ia belum punya apa-apa untuk diklaim. Ia membantu menutup warung, mengangkat kardus, dan mengatakan bahwa bakat Anjani pantas mendapatkan panggung yang lebih besar. Ketika mereka menikah 2 tahun kemudian, Anjani sudah mendapatkan ulasan positif dan pelanggan setia. Bima mengusulkan untuk mengurus pemasok, pajak, dan urusan bank agar Anjani bisa berkonsentrasi di dapur. Kita adalah satu tim. Ia selalu berkata saat meminta tanda tangan. Anjani setuju karena ia mempercayai suaminya dan pekerjaannya. Berkembang terlalu cepat. Pindah ke pusat kota bersejarah datang bersama investor, dekorasi mahal, dan nama baru, Jiwa Jakarta. Bima bersikeras untuk menyederhanakan struktur perusahaan menjadi perseroan terbatas, PT, untuk menghindari masalah pajak. Anjani tidak memeriksa klausulnya. Sementara Bima bertemu dengan pengacara, Anjani tidur 4 jam, melatih staf, dan menyempurnakan menu yang memadukan cita rasa ibunya dengan teknik kontemporer. Setiap penghargaan membawa nama keluarga Bima, meskipun setiap hidangan lahir dari tangan Anjani. Tanda pertama datang ketika Bima mulai mengoreksinya di depan karyawan, mengkritik bahan, porsi, dan marah ketika wartawan hanya ingin mewawancarai sang koki. Anjani selalu melibatkannya, berterima kasih atas manajemennya, dan mengulangi bahwa restoran itu milik mereka berdua. Namun, semakin ia berbagi pujian, semakin Bima merasa perlu merebutnya. Riana datang selama kampanye media sosial. Ia memiliki ratusan ribu pengikut dan keluarga yang terkait dengan hotel-hotel mewah. Ia masuk dengan seorang fotografer, menolak 3 meja sampai memilih yang mendapat cahaya terbaik, dan meminta untuk bertemu dengan pemilik. Ketika Anjani keluar dari dapur, Riana tersenyum sopan, tetapi mengarahkan semua pertanyaannya kepada Bima. Bima menikmati perhatian itu. Dalam beberapa minggu, pertemuan pemasaran pindah dari kantor ke hotel, teras pribadi, dan perjalanan di mana Anjani tidak pernah diundang. Anjani tidak mencurigai hubungan asmara pada awalnya. Ia mencurigai sesuatu yang lebih buruk. Bima merasa malu pada wanita dengan lengan baju tergulung dan berbau asap. Bima mulai mengecualikannya dari berbagai acara, dengan alasan bahwa ia harus melindungi citranya sebagai seniman yang sulit dijangkau. Riana mengusulkan untuk mengganti hidangan tradisional dengan kreasi yang lebih fotogenik, menaikkan harga, dan mengurangi karyawan senior. Anjani menentangnya karena ia mengenal setiap orang di timnya. Iwan datang dengan riwayat kerja yang ternoda oleh pemecatan yang tidak adil, dan tidak ada yang mau mempekerjakannya. Anjani memberinya kesempatan. Nia bekerja shift ganda untuk merawat ayahnya yang sakit, dan Anjani mengatur ulang jadwalnya. Pemasok kecil mempercayai kata-katanya, karena ia tidak pernah menunda pembayaran. Bagi Bima, ikatan itu adalah biaya. Bagi Anjani, itu adalah struktur tak terlihat yang menopang restoran. Perbedaan itu akhirnya menjadi perang dingin. 3 bulan sebelum pengusiran, Bima mempresentasikan rencana ekspansi yang didukung oleh keluarga Hartono. Cabang di Surabaya, Bali, dan Singapura, menu standar, dan produk beku dengan nama Jiwa Jakarta. Anjani mengerti bahwa kualitas akan hilang dan menolak untuk menandatangani. Bima menuduhnya takut akan kesuksesan dan meninggalkan rumah selama 2 malam. Ketika kembali,
Ia tampak menyesal, memasak untuknya, dan berjanji tidak akan memutuskan apapun tanpa berkonsultasi dengannya. Minggu itu, Anjani menandatangani dokumen yang Bima sebut sebagai pembaruan asuransi dan surat kuasa bank. Tersembunyi di bawah lampiran teknis adalah penyerahan merek dagang dan pengunduran dirinya sebagai direktur. Riana sudah tercatat sebagai konsultan eksternal. Perangkap itu telah disiapkan dengan sabar. Bima tidak ingin meyakinkannya, tetapi membuatnya tidak diperlukan di mata hukum. Ia menunggu saat yang tepat untuk mengusirnya di depan saksi dan menampilkan dirinya sebagai pengusaha pemberani di hadapan istri yang tidak stabil. Momen itu adalah perayaan ulang tahun ke-6. Bima tahu akan ada pers dan Anjani tidak akan membuat keributan di depan para pekerjanya. Ia juga tahu bahwa makan malam itu bergantung pada menunya, jadi ia menahannya di dapur sampai semua hidangan selesai. Kemudian ia memanggilnya ke ruang utama dengan dalih memberinya penghargaan. Plakat itu tidak pernah ada. Sebagai gantinya, muncullah map hitam dan tangan Riana di lengan suaminya. Saat Anjani berjalan di bawah hujan, ia merekonstruksi setiap detail. Panggilan, telepon yang terputus, tagihan yang disembunyikan, parfum asing di mobil, pertemuan pribadi, dan tanda tangan yang terburu-buru. Ia tidak menangisi pria yang telah mengkhianatinya. Ia menangisi gadis 23 tahun yang percaya bahwa berbagi mimpinya berarti dilindungi. Gadis itu telah menyerahkan kunci masa depannya tanpa membayangkan seseorang akan menggunakan cintanya untuk mengganti gembok. Hujan turun di jalanan berbatu dan mengubah lampu jiwa Jakarta menjadi pantulan keemasan. Anjani berlindung di bawah tenda sebuah ruko kosong tepat di seberang. Etalasenya tertutup debu. Di balik kaca ada meja-meja yang ditumpuk. Sebuah bar tua dan papan bengkok bertuliskan disewakan. Ia nyaris tidak melihatnya. Ia tidak berpikir untuk memulai lagi, hanya mencoba bernapas tanpa merasa dadanya hancur. Dari seberang jalan terdengar musik perayaan dan kilatan kamera. Bima pasti sedang menceritakan versinya, bahwa perpisahan profesional itu berjalan damai, bahwa Anjani perlu istirahat, bahwa Riana akan membawa kesegaran pada merek. Setiap kata akan mengubah pengkhianatan menjadi strategi. Anjani menyandarkan keningnya pada kaca yang dingin. Pantulannya tampak seperti orang asing. Rambut basah, riasan luntur, tangan yang ditandai luka bakar, dan tidak ada kunci di sakunya. Pintu jiwa Jakarta terbuka tiba-tiba. Iwan keluar dengan seragam dapurnya dan menyeberang jalan mengabaikan klakson. Ia membawa sesuatu yang terlipat di tangannya. Setibanya di bawah tenda, napasnya terdengar penuh amarah. Anjani memintanya untuk kembali sebelum Bima memecatnya. Iwan membentangkan jaket putihnya, meletakkan topi kokinya di atasnya, dan menempatkannya di kaki Anjani. Ia berkata bahwa Bima telah memerintahkan untuk melanjutkan layanan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi tidak ada yang tahu cara menyelesaikan saus atau menyesuaikan kematangan hidangan utama. Riana telah masuk ke dapur menuntut senyuman dan mengancam akan mengganti siapapun yang menyebut nama Anjani. Iwan menatap matanya dan menjawab bahwa Riana bisa membeli pengikut, tetapi tidak bisa membeli pengalaman bertahun-tahun. Kemudian ia meninggalkan posnya. Saya tidak akan memasak untuk orang yang berpikir resep hanyalah daftar bahan, katanya. Anjani merasa takut, bukan lega. Ia mengingatkan Iwan bahwa ia punya anak, sewa rumah, dan tanggung jawab yang tidak bisa bergantung pada perjuangan yang sia-sia. Iwan menjawab bahwa justru karena putrinya, ia harus menunjuk bahwa kesetiaan tidak bisa dibeli. Ia teringat sore hari ketika Anjani mempekerjakannya saat ia menganggur. Berbulan-bulan dan semua orang menolaknya karena tuduhan palsu pencurian. Anjani menyelidikinya, menelepon mantan bosnya, dan berhasil membuat tuduhan itu dicabut. Sejak itu, Iwan berjanji tidak akan melupakan siapa yang memperlakukannya sebagai manusia ketika orang lain melihatnya sebagai masalah. Saat ia berbicara, pintu terbuka lagi. Nia muncul dengan mantelnya dan sebuah map biru di dadanya. Di belakangnya, keluar dua pramusaji, seorang asisten dapur, dan koki pastry. Mereka belum menyeberang. Mereka tetap berada di bawah kanopi jiwa Jakarta, menatap Anjani, dan menunggu isyarat. Bima muncul di belakang mereka, marah, dengan Riana. Beberapa langkah di belakangnya. Ia berteriak bahwa siapapun yang meninggalkan layanan akan masuk daftar hitam, dan tidak akan pernah bekerja lagi di restoran penting di Jakarta. Beberapa orang ragu. Anjani meminta mereka untuk kembali dan tidak mengorbankan stabilitas mereka. Bima tersenyum,
menafsirkannya sebagai penyerahan diri. Kemudian Nia menyeberang sendirian, meletakkan map biru di tangan Anjani, dan berbisik bahwa isinya adalah salinan faktur, email, dan transfer bank yang Bima perintahkan untuk ia hancurkan. Ia tidak tahu seluruh kebenarannya, tetapi ia tahu selama berbulan-bulan sejumlah besar uang ditransfer ke sebuah perusahaan yang terkait dengan Riana. Ia juga menemukan pesan di mana Bima mempersiapkan pemecatan dan meminta nasihat hukum untuk menetralisir klaim apapun dari istrinya. Anjani menggenggam map itu. Untuk pertama kalinya sejak penghinaan itu, rasa sakit memberi ruang bagi emosi lain. Bukan balas dendam, tetapi kebutuhan kuat untuk memahami seberapa banyak yang telah dicuri darinya. Satu persatu, para karyawan mulai menyeberang. Tidak semua pergi malam itu. Beberapa perlu menerima gaji bulan itu dan yang lain takut, tetapi setiap langkah membantah keyakinan Bima. Iwan tetap di samping Anjani dan Nia berdiri di sisi lainnya. Koki Pastri berjanji akan menyelesaikan layanan agar tidak merugikan pelanggan, tetapi mengumumkan itu akan menjadi malam terakhirnya. Dua pramusaji melakukan hal yang sama dari pintu. Riana mengejek dan berkata bahwa keesokan harinya akan ada 100 kandidat untuk mengisi posisi mereka. Anjani menatapnya tanpa kebencian. Riana bisa mempekerjakan tangan, tetapi ia tidak mengerti bahwa koordinasi dibangun dengan memori bersama. Sebuah lirikannya memperingatkan tentang alergi. Sebuah gerakan yang menyelamatkan piring, sebuah kepercayaan yang menghindari kekacauan. Bima melihat seragam yang bisa diganti. Anjani melihat tahun-tahun kesalahan, pembelajaran, dan malam-malam yang ditopang bersama. Itulah kekayaan yang tidak bisa dicatat oleh dokumen manapun. Ketika para karyawan kembali untuk menyelesaikan layanan, Anjani tetap di bawah tenda bersama Iwan dan Nia. Map biru itu terasa berat di lengannya. Nia menunjuk ke ruko kosong itu dan menjelaskan bahwa itu dulunya adalah sebuah warung makan keluarga yang ditutup karena sengketa waris. Sewanya mahal, tetapi sudah kosong selama hampir setahun. Anjani menggelengkan kepala. Ia tidak punya uang, merek, atau izin untuk menggunakan hidangannya sendiri tanpa risiko tuntutan hukum. Iwan melihat etalase dan berkata bahwa mereka tidak perlu meniru apapun. Mereka bisa memasak dengan cara lain, dengan rasa hormat yang sama. Anjani menjawab bahwa dapur tidak dibangun dengan pidato. Butuh oven, izin, pemasok, dan berbulan-bulan. Nia tidak membantah, hanya menempelkan iklan di kaca untuk membaca nomor teleponnya. Dalam gerakan itu, ada sebuah kemungkinan. Di seberang sana, Bima bersulang di bawah lampu yang dipilih oleh Anjani. Di hadapannya, dalam kegelapan, sesuatu tanpa nama mulai terbentuk. Anjani mengamati fasad jiwa Jakarta. Ia teringat malam pertama mereka menyalakan lampu, ketika Bima memeluknya di trotoar dan bersumpah tidak ada yang akan mengambil alih hasil kerjanya. Ia teringat ibunya, warung di Blok M, dan papan tulis tangan. Kemudian ia mengerti bahwa ia pernah memulai dari nol sekali. Ia tidak kekurangan bakat, melainkan kepastian bahwa ia masih berhak untuk mencoba. Ia membuka map biru dan melihat bukti transfer yang ditandatangani secara digital oleh Bima untuk Alcazar Communication. Jumlahnya cukup untuk membayar sewa beberapa bulan ruko kosong itu. Itu adalah uang yang dihasilkan oleh hidangannya, ditarik tanpa persetujuan untuk mendanai wanita simpanan yang baru saja merebut tempatnya. Anjani mengangkat pandangannya. Ia tidak berjanji akan merebut kembali restoran atau menghancurkan Bima. Ia hanya berkata bahwa saat fajar, ia akan menelepon pemilik ruko. Iwan tersenyum. Nia menyimpan nomor itu. Sementara musik terus terdengar di seberang. Retakan pertama muncul di kerajaan yang Bima kira telah ia taklukkan. Pukul 7 pagi, Anjani menelepon nomor yang tertempel di kaca ruko kosong itu. Suara pemiliknya, Pak Hartono, terdengar curiga ketika ia menanyakan syarat sewa. Pria itu menjelaskan bahwa warung itu telah tutup selama 11 bulan, perlu renovasi, dan tidak ada yang mau membayar uang jaminan penuh. Anjani meminta untuk segera melihatnya. Meskipun ia belum tahu bagaimana mengumpulkan uang, Iwan dan Nia datang dengan kopi, buku catatan, dan tekad yang membuatnya tidak nyaman karena mengubah ide putus asa menjadi komitmen nyata. Bagian dalamnya berbau kayu lembab dan minyak tua. Ada ubin pecah, pipa berkarat, dan dapur yang sangat kecil sehingga nyaris tidak muat untuk 3 orang. Namun, cahaya pagi masuk melalui etalase dan jatuh tepat di atas bar. Di seberang jalan,
jiwa Jakarta masih terang, berkilau, dan tertutup seperti permata tanpa pemilik sejati. Pak Hartono mengenali Anjani dan menghindari menyebutkan skandal malam sebelumnya. Ia mengaku bahwa istrinya pernah merayakan ulang tahun di sana dan masih ingat nasi liwet jamur yang Anjani siapkan secara pribadi. Kenangan itu membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh uang. Pemilik setuju untuk mengurangi uang jaminan dan memberikan 2 bulan masa tenggang jika ia menyajikan rencana renovasi yang serius. Anjani tidak menjanjikan kesuksesan. Ia berbicara tentang jadwal, izin, pemasok, dan kebutuhan untuk mempertahankan sebagian struktur lama. Kejujurannya lebih meyakinkannya daripada pidato apa pun. Ketika mereka keluar, Nia menghitung biaya dalam diam dan akhirnya menulis angka yang mustahil di buku catatannya. Iwan mengusulkan untuk menjual sepeda motornya. Anjani menolak. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidup mereka untuk pertempuran yang ia belum tahu bisa ia menangkan. Nia menjawab bahwa mereka tidak berkorban untuknya, tetapi memilih di mana mereka ingin bekerja dan siapa yang ingin mereka hormati. Sementara Anjani mengukur dinding, Bima dan Riana mengadakan pertemuan darurat di Jiwa Jakarta. Malam perayaan berakhir dengan keterlambatan 40 menit, piring yang dikembalikan, dan 2 meja yang pergi tanpa mencicipi hidangan penutup. Bima menyalahkan Iwan, para pramusaji, dan manipulasi emosional istrinya. Riana bersikeras bahwa mereka perlu mengganti tim sebelum pers mengetahui krisis tersebut. Ia mempublikasikan lowongan di media sosial, menjanjikan gaji kompetitif dan akses ke lingkungan eksklusif. Ia menerima ratusan pesan, tetapi sebagian besar berasal dari pelamar tanpa pengalaman yang tertarik oleh ketenarannya. Meskipun begitu, ia meyakinkan bahwa koki manapun bisa mengikuti resep teknis. Ia memerintahkan untuk mencetak resep yang disimpan di komputer dan menaruhnya di dalam map plastik. Bima mengamati halaman-halaman itu dengan lega. Ada nama, bahan, dan suhu. Ia percaya akhirnya ia memiliki hal yang esensial. Ia tidak mengerti bahwa dokumen-dokumen itu adalah peta yang tidak lengkap dari wilayah yang hanya Anjani yang tahu cara menavigasinya. Uji coba pertama adalah bencana. Saus kacang almond menjadi pahit karena tidak ada yang tahu saat yang tepat untuk membuang kulit gosongnya. Ikan hancur saat coba dibalik, dan saus jeruk berakhir terlalu manis. Riana mencicipi setiap hidangan dengan ekspresi jijik, seolah-olah masalahnya adalah kecerobohan para koki baru dan bukan ketiadaan pengetahuan. Bima menelepon Iwan dan menawarinya gaji 2 kali lipat jika ia kembali sebagai kepala koki. Iwan mendengarkan tanpa menyela sampai Bima mengancam akan menghalanginya bekerja di Jakarta. Kemudian Iwan menjawab bahwa dapur yang didasarkan pada ancaman hanya menyajikan hidangan dengan rasa takut. Ia menutup telepon dan terus mencabut ubin di ruko seberang. Anjani mendengar sebagian percakapan dan merasa bersalah. Iwan mengatakan kepadanya untuk tidak salah mengira kesetiaan dengan kepatuhan. Ia tidak pergi untuk melindunginya, tetapi karena ia telah bertahun-tahun melihat bagaimana Bima meremehkan pekerjaan yang tidak ia mengerti. Sekarang, untuk pertama kalinya, ia bisa memutuskan untuk tidak menjadi kaki tangan. Selama 3 hari berikutnya, jalan itu menjadi panggung perang dingin. Di satu sisi, truk-truk menurunkan perabotan baru, lampu keimasan, dan papan nama dengan nama Riana di samping Jiwa Jakarta. Di sisi lain, mantan karyawan mengeluarkan puing-puing, membersihkan lemak, dan memperbaiki meja yang ditemukan di gudang. Bima memerintahkan untuk mengubah fasad agar terlihat lebih eksklusif. Ia memerintahkan untuk menutupi mozaik tua yang dirancang oleh Ibu Anjani dan mengganti kalimat memasak adalah mengingat dengan kemewahan dalam setiap cicipan. Anjani melihat para pekerja mencabut huruf-huruf itu tanpa protes. Nia berharap ia akan menangis, tetapi ia hanya mengambil foto mozaik itu sebelum menghilang. Ia tidak ingin mendapatkan kembali dinding itu. Ia ingin mengingat jarak antara apa yang telah mereka bangun dan apa yang Bima coba jual. Sore itu ia menulis satu kata di selembar kertas. Akar. Tidak ada yang bertanya mengapa. Semua orang mengerti bahwa restoran baru itu membutuhkan nama yang tidak bisa dicuri dengan sebuah tanda tangan. Masalah Bima bertambah ketika para pemasok mulai menelepon. Pak Budi adalah yang pertama datang. Ia masuk ke kantor dengan 3 faktur yang belum dibayar dan menuntut tanggal pasti. Bima berpura-pura terkejut. Ia meyakinkan bahwa Anjani telah salah mengelola keuangan dan meminta waktu seminggu. Pak Budi tahu itu bohong. Selama bertahun-tahun,
Anjani telah memeriksa setiap pengiriman, membayar dalam waktu kurang dari 48 jam, dan memberitahu secara pribadi ketika hasil panen tidak mencapai kualitas yang dijanjikan. Bima, sebaliknya, telah berbulan-bulan menunda pembayaran sambil mentransfer uang untuk kampanye Riana. Pak Budi mengumumkan bahwa ia menangguhkan pasokan sayuran, minyak, dan produk musiman. Bima mengancam akan menuntutnya karena wan prestasi. Tetapi kontrak memungkinkan penghentian pengiriman jika ada utang yang jatuh tempo. Sebelum pergi, Pak Budi melihat ke arah ruko seberang. Ia melihat Anjani berlumuran debu, mengangkat sebuah kotak bersama Iwan. Ia tidak langsung menyeberang jalan. Ia perlu memastikan terlebih dahulu apakah Anjani sedang membangun sebuah proyek atau hanya melarikan diri dari penghinaan. Malam itu, juga, Pak Budi masuk ke ruko kosong dengan sekeranjang tomat, rempah-rempah, dan roti yang baru dipanggang. Ia berkata bahwa ia tidak datang untuk menawarkan belas kasihan. Ia ingin tahu apa yang akan dimasak Anjani dan bagaimana ia akan membayarnya. Membentangkan pembukuannya di atas bar. Ia menjelaskan bahwa ia akan buka dengan menu kecil. 4 hidangan pembuka, 3 hidangan utama, dan 2 hidangan penutup disesuaikan dengan bahan musiman. Ia tidak akan bisa membayar harga penuh selama bulan pertama, tetapi ia mengusulkan jadwal pembayaran tertulis dan transparan. Pak Budi memeriksa angka-angkanya, bertanya tentang margin, dan menemukan bahwa Anjani bahkan telah menghitung pemborosan mingguan. Ia tidak melihat keputusasaan, tetapi disiplin. Ia setuju untuk memberikan kredit selama 45 hari, dengan satu syarat. Akar harus mencantumkan di menu asal setiap produk dan menghormati para petani kecil, bahkan jika kesuksesan datang. Anjani menjabat tangannya. Bima telah memperlakukan pemasok sebagai bagian yang bisa diganti. Anjani mengakui mereka sebagai bagian dari hidangan. Perbedaan itu mulai mengubah keseimbangan. Di Jiwa Jakarta, Riana memutuskan untuk menghilangkan hidangan yang terkait dengan Anjani dan menciptakan menu yang lebih visual. Ia menyewa seorang konsultan kuliner yang merancang komposisi, menarik untuk media sosial, tetapi belum pernah memimpin layanan penuh. Harga naik 30% dan porsi dikurangi. Pada malam pertama tahap baru, para pelanggan memotret hidangan dengan antusias. Meskipun beberapa membiarkan, makanan mereka tak tersentuh. Sepasang suami istri yang telah merayakan ulang tahun pernikahan mereka di sana selama 5 tahun, menanyakan tentang Anjani. Riana menjawab bahwa Koki lama mengalami gangguan emosional dan perlu menjauh. Nia, yang masih bekerja beberapa shift untuk mendapatkan gaji terakhirnya, mendengar kebohongan itu dan merasa mual. Ia mencatat nama-nama pelanggan yang meminta penjelasan dan menyimpan tangkapan layar pesan di mana Riana memerintahkan untuk menyebarkan versi ketidakstabilan Anjani. Ia mengerti bahwa pergi saja tidak cukup. Jika mereka ingin melindungi Anjani, mereka harus menyimpan bukti dari setiap kebohongan sebelum Bima menulis ulang seluruh cerita. 2 hari kemudian, Nia menyerahkan pengunduran dirinya yang definitif di depan seluruh staf. Riana menuduhnya tidak setia dan mengingatkannya bahwa tidak ada yang tak tergantikan. Nia menjawab bahwa ketidaksetiaan yang sebenarnya adalah menggunakan hasil kerja 6 tahun orang lain untuk membuat kebohongan. Ia meninggalkan kunci di atas meja dan berjalan menuju pintu keluar. 3 pramusaji mengikutinya. Kemudian keluar koki pastry, lalu petugas reservasi, dan akhirnya 2 asisten dapur. Tidak ada pidato. Hanya suara kunci yang jatuh satu persatu. Bima mengamati barisan itu dengan campuran amarah dan ketakutan. Ia telah mempersiapkan pemecatan Anjani, percaya bahwa yang lain akan mempertahankan pekerjaan mereka. Ia tidak pernah membayangkan bahwa otoritas hukum tidak menjamin kepatuhan moral. Riana bertepuk tangan perlahan dan berjanji akan menggantikan mereka sebelum malam tiba. Namun, ketika pintu dibuka untuk makan malam, Jiwa Jakarta memiliki 30 meja yang dipesan, 6 karyawan baru, dan tidak ada yang mampu mengordinasikan layanan tanpa mengubah setiap pesanan menjadi perdebatan. Anjani menerima para pengunduran diri dengan cemas. Ia menjelaskan bahwa belum memiliki izin, uang, atau tanggal pembukaan dan beberapa mungkin akan menghabiskan waktu berminggu-minggu tanpa gaji. Nia mengusulkan untuk mengatur shift sementara dan mencari pekerjaan paruh waktu sampai restoran berjalan. Koki Pastry menawarkan oven rumahnya untuk uji coba pertama. Para pramusaji setuju untuk mengecat, mengamplas, dan memperbaiki perabotan. Anjani mencoba menghentikan gelombang kemurahan hati itu, tetapi Iwan membawanya
ke tengah ruko dan memintanya untuk melihat sekeliling. Tidak ada yang ada di sana karena kasihan. Masing-masing pernah dilindungi olehnya. Sebuah shift yang disesuaikan, pinjaman tanpa bunga, pembelaan di hadapan pelanggan yang kasar, kesempatan kedua setelah kesalahan. Bima percaya bahwa membayar gaji bisa membeli kesetiaan. Anjani telah membangun sesuatu yang lebih sulit diukur. Ia menarik napas dalam-dalam dan menerima satu syarat. Setiap kontribusi akan dicatat sebagai partisipasi di masa depan atau utang bisnis. Ia tidak akan membiarkan pengorbanan timnya hilang di bawah nama satu orang. Berita eksodus itu sampai ke media kuliner. Bima merespons dengan pernyataan pers di mana ia menuduh Anjani melakukan sabotase, pencurian bakat, dan persaingan tidak sehat. Seorang pengacara mengirim surat peringatan kepada para karyawan bahwa mereka bisa menghadapi tuntutan hukum jika mereka membagikan informasi internal. Dokumen itu juga sampai ke Pak Budi dan pemasok lainnya. Beberapa menjadi takut, tetapi mayoritas mengetahui utang yang menumpuk dan memutuskan untuk tidak memperbarui perjanjian. Dalam seminggu, Jiwa Jakarta kehilangan akses ke minyak zaitun artisan, ikan segar terpercaya, dan kebun-kebun yang telah memasok dapurnya sejak awal. Riana mengusulkan untuk membeli dari distributor industri dan mengubah deskripsi menu untuk menyembunyikan asal-usulnya. Bima setuju. Restoran mempertahankan foto yang sama di media sosial. Meskipun produknya tidak lagi mirip dengan yang asli. Dinding-dindingnya masih berkilau, namanya masih di atas pintu, dan reservasi masih datang karena kebiasaan. Tetapi setiap malam ada sesuatu yang hilang yang tidak bisa disebutkan oleh pelanggan manapun sampai mereka mencicipi suapan pertama. Di akar, uji coba pertama dimulai di atas 2 kompor pinjaman. Anjani menolak untuk meniru persis hidangan Jiwa Jakarta. Ia tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang tuntutan hukum atau mengubah ruang baru menjadi salinan nostalgia. Ia mengambil teknik yang dipelajari dari ibunya dan membawanya ke cita rasa yang berbeda. Ia menyiapkan bubur kacang Arab asap dengan minyak jeruk, ikan bakar daun pisang, dan semur jamur dengan roti panggang dan kacang kenari. Iwan mengusulkan penyesuaian. Koki pastry menciptakan hidangan penutup madu dan rosemary. Setiap anggota tim mencicipi hasilnya sambil duduk di atas kotak kayu. Untuk pertama kalinya, keputusan tidak turun dari sebuah kantor. Anjani mendengarkan, mengoreksi, dan berbagi. Nia mengamati bahwa menu itu lahir seperti sebuah percakapan. Malam itu mereka meletakkan hidangan yang sudah jadi di atas bar tua. Tidak ada piring mewah atau fotografer. Namun aromanya memenuhi ruangan dan beberapa orang berhenti di trotoar untuk melihat melalui kaca. Bima juga melihat. Dari kantornya, ia melihat mantan karyawannya tertawa di sekitar Anjani dan rasa mereka mencuri sesuatu yang menjadi miliknya. Ia tidak mengerti bahwa ia telah kehilangannya sebelum mengusirnya. Ia menelepon pemilik ruko dan mencoba menawarinya lebih banyak uang untuk mencegah penyewaan. Pak Hartono menolak tawaran itu dan menceritakan panggilan itu kepada Anjani. Ia tidak terkejut. Bima telah beralih dari merayakan kemenangannya menjadi takut pada pintu yang masih tertutup. Malam itu ia menyeberang jalan untuk pertama kalinya. Ia masuk tanpa menyapa, memeriksa pekerjaan renovasi, dan menyatakan bahwa akar tidak akan pernah buka, karena semua hidangan yang dibuat selama pernikahan adalah milik Jiwa Jakarta. Anjani menjawab bahwa resep bisa didaftarkan, tetapi pengalaman, penilaian, dan ingatan tidak muat dalam sebut map. Bima menawarinya uang untuk kembali sebagai koki anonim sementara Riana melanjutkan sebagai citra publik. Anjani menatapnya dengan ketenangan yang membuatnya marah. Ia tidak menginginkan dapurnya, ia menginginkan kesunyiannya. Kau tidak perlu mendapatkan kembali posisimu, desak Bima. Kau hanya perlu memasak dan biarkan kami mengelola sisanya. Anjani kemudian mengerti bahwa Bima tidak menyesal telah mengkhianatinya. Ia menyesal tidak bisa menggantikannya. Ia bertanya apakah Riana tahu tentang proposal itu. Bima menghindari jawaban dan menaikkan jumlah uangnya. Iwan mendekat, tetapi Anjani menghentikannya dengan tatapan. Ia ingin mendengar sejauh mana arogansi suaminya. Bima meyakinkan bahwa akar akan gagal, para karyawan akan kembali ketika mereka lapar, dan para pemasok akan memilih pelanggan terkaya. Anjani menunjuk ke dinding yang belum dicat, meja yang diperbaiki, dan kotak-kotak dengan nama petani. Ia berkata bahwa mungkin ia akan gagal, tetapi ia akan melakukannya dengan namanya sendiri dan tanpa meminta izin untuk ada. Kemudian ia membuka pintu dan memintanya untuk keluar.
Bima menyeberang jalan di bawah tatapan kedua tim. Untuk pertama kalinya, ia tampak kecil di depan papan. Nama besar yang masih menyandang nama keluarganya. Para pelanggan mulai menyadari kemunduran jiwa Jakarta. Ulasan berbicara tentang waktu tunggu, hidangan dingin, dan rasa yang tidak bisa dikenali. Rihanna merespons dari akun resmi, menuduh para kritikus menolak perubahan. Nada itu mengubah keluhan terisolasi menjadi krisis publik. Seorang jurnalis kuliner, Ahmad Subagja, mengunjungi restoran tanpa pemberitahuan. Ia telah menulis ulasan pertama yang melambungkan nama Anjani dan mengenal setiap nuansa menunya. Ia mencicipi 3 hidangan dan meminta untuk berbicara dengan koki. Rihanna muncul, memperkenalkan diri sebagai pencipta tahap baru, dan menjelaskan konsep yang dipelajari dari ingatan. Ahmad bertanya tentang asal-usul sebuah saus dan Rihanna salah menyebutkan 2 bahan penting. Keesokan harinya ia menerbitkan kritik yang menghancurkan. Tempat itu mempertahankan piring, marmer, dan nama, tetapi telah kehilangan suara yang memberi arti pada segalanya. Kalimat itu dibagikan ribuan kali. Bima memerintahkan untuk menghapusnya dari media sosial seolah-olah kebenaran bisa dihapus dengan sebuah blokir. Anjani membaca kritik itu di lantai akar, dikelilingi oleh faktur dan peralatan. Ia tidak merasa puas. Setiap pukulan terhadap jiwa Jakarta juga merusak sebuah cerita yang pernah ia cintai. Nia mengingatkannya bahwa kegagalan itu bukan salah orang yang telah diusir, tetapi salah mereka yang percaya bisa mempertahankan warisan dengan menyingkirkan penciptanya. Sore itu, sepucuk surat tercatat dari pengacara Bima tiba. Surat itu secara resmi menuduhnya melakukan perampasan rahasia dagang, perekrutan karyawan secara tidak sah, dan perusakan reputasi. Surat itu menuntut agar ia menghentikan pekerjaan renovasi, mengembalikan materi apapun yang terkait dengan resep, dan membayar ganti rugi yang melebihi semua yang ia miliki. Para karyawan terdiam. Anjani membaca setiap halaman dan merasakan kembali ketakutan malam perayaan itu. Jika hakim menerima versi Bima, akar bisa mati sebelum dibuka. Kemudian ia meletakkan di atas bar sebuah hard drive yang telah ia simpan. Ia berkata bahwa mereka belum mengetahui isinya secara lengkap, tetapi mungkin di sanalah letak perbedaan antara sebuah tuduhan dan kebenaran. Anjani tidak langsung membuka hard drive itu. Ia menyimpannya dan mengumpulkan tim di depan etalase. Ia menjelaskan bahwa tidak ada yang diwajibkan untuk tetap tinggal, bahwa gugatan itu bisa mempersulit hidup mereka, dan bahwa mereka masih bisa mundur tanpa kehilangan martabat. Tidak ada yang bergerak. Pak Budi meletakkan kontrak pasokan pertama di atas bar. Iwan menyalakan salah satu kompor. Nia mengambil kuas dan terus mengecat. Kumpulan gestur kecil itu menjawab lebih baik daripada janji apapun. Anjani mendekati kaca dan menempelkan selembar kertas cetak ke arah jalan. Dengan huruf hitam tertulis, "Segera buka." Akar. Di bawahnya ia menambahkan sebuah kalimat tulisan tangan. Di sini, tak ada yang tergantikan. Di seberang, Bima keluar dari jiwa Jakarta, ditemani oleh Rihanna. Keduanya melihat tim berkumpul dan nama baru di hadapan mereka. Rihanna tertawa, tetapi Bima tidak. Ia telah mengerti bahwa ia mempertahankan gedung, merek, dan dokumen. Sementara, Anjani mulai memulihkan semua yang tidak pernah bisa ia daftarkan. Hard drive itu tetap berada di atas bar akar seperti kotak tertutup yang tidak berani disentuh siapapun. Anjani takut menemukan bahwa bukti-bukti itu tidak cukup, atau lebih buruk lagi, bahwa bukti-bukti itu mengkonfirmasi sejauh mana Bima telah memanfaatkan kepercayaannya. Nia menghubungkan perangkat itu ke komputer tua dan menemukan folder dengan nama pemasok, kampanye, kontrak, dan neraca bulanan. Banyak yang dilindungi kata sandi, tetapi yang lain berisi salinan otomatis dari email perusahaan. Selama berjam-jam mereka memeriksa pesan di mana Bima meminta agar wawancara menampilkan Anjani sebagai bakat operasional dan dirinya sebagai pendiri Visiona. Dalam salah satu percakapan paling awal, Rihanna merekomendasikan untuk mendaftarkan merek dagang tanpa memberitahu sang koki sampai investasi keluarganya disetujui. Jawaban Bima singkat, dia akan tanda tangan. Dia selalu tanda tangan kalau ku bilang itu mendesak. Anjani membaca kalimat itu 3 kali. Ia tidak merasa terkejut. Ia merasa malu karena telah salah mengartikan kepercayaan sebagai penyerahan diri untuk melindungi diri sendiri. Nia kemudian menemukan sebuah folder berjudul kontingensi AJ.
Di dalamnya ada draft siaran pers, laporan psikologis tanpa tanda tangan, dan strategi untuk menampilkannya sebagai sosok yang tidak stabil secara emosional jika ia mengklaim kepemilikan. Rencananya termasuk testimoni yang disiapkan dari konsultan lama, catatan jam kerjanya yang berlebihan, dan foto-foto yang diambil saat ia kelelahan. Bima bermaksud mengubah kelelahan akibat kerja keras menjadi bukti ketidakmampuan. Ada juga faktur yang dibayarkan kepada Alcazar Communication untuk kampanye yang tidak pernah dilakukan dan transfer ke sebuah perusahaan bernama PT Logam Mulia. Anjani tidak mengenali nama itu. Nia mencari di dokumen publik dan menemukan bahwa perusahaan itu milik sepupu Riana. Dalam waktu kurang dari 8 bulan, Bima telah menggelapkan sejumlah uang yang cukup untuk membiayai renovasi lengkap akar. Pengungkapan itu mengubah cerita. Ia tidak hanya mengusir istrinya untuk menyerahkan restoran kepada kekasihnya, tetapi ia juga telah menggunakan hasil kerja seluruh tim untuk membayar operasi yang seharusnya menggantikan mereka. Pengacara Anjani, seorang wanita bernama Leire Baesa, meninjau arsip-arsip itu dan memperingatkan bahwa email-email itu berharga. Meskipun tidak cukup dengan sendirinya, mereka harus membuktikan bahwa resep, konsep, dan pelanggan sudah ada sebelum Bima mendaftarkan merek dagang. Kepemilikan sebuah perusahaan bisa ada di dalam dokumen, tetapi kepengarangan metode kuliner menuntut tanggal, testimoni, dan materi asli. Anjani kemudian teringat kotak-kotak yang disimpan di apartemen ibunya, yang terkunci sejak kematiannya. Ia tidak pernah masuk ke sana selama hampir 5 tahun. Gagasan untuk membuka lemari-lemari itu saja sudah membuatnya sesak napas. Namun, ia tahu bahwa ibunya, Dewi, menyimpan segalanya. Kwitansi, foto, buku, catatan, surat, dan serbet dengan catatan. Aiwan menawarkan diri untuk menemaninya. Anjani setuju karena ia mengerti bahwa pencarian itu bukan hanya soal hukum. Untuk membela masa depannya, ia harus kembali ke tempat di mana ceritanya dimulai dan menghadapi rasa sakit yang telah ia biarkan utuh. Apartemen Dewi berbau sabun lavender dan kayu yang tertutup. Di atas meja masih ada piring, keramik dengan retakan di tepinya, piring yang sama tempat Anjani menguleni adonan roti saat kecil. Setiap ruangan seolah menunggu kedatangan yang tidak akan pernah terjadi. Di lemari dapur mereka menemukan 3 buku catatan bersampul kain biru. Halaman-halaman pertama milik Dewi. Resep ekonomis, bahan pengganti untuk masa-masa sulit, dan kalimat-kalimat yang ditujukan untuk putrinya. Kemudian, muncul tulisan Anjani yang lebih muda dengan uji coba bertanggal beberapa tahun sebelum mengenal Bima. Ada sketsa piring, persentase garam, foto yang ditempel, dan catatan tentang pelanggan pertama di Blok M, 1 halaman berisi asal-usul nasi liwet yang membuat jiwa Jakarta terkenal. Dewi telah menulis di pinggirnya, resep bukanlah formula, melainkan tahu siapa yang kau beri makan. Anjani meletakkan tangannya di atas kata-kata itu dan menangis tanpa bersembunyi. Iwan tetap diam, mengerti bahwa mereka baru saja menemukan sesuatu yang tidak bisa dipalsukan oleh akta pendirian perusahaan manapun. Kotak-kotak itu juga menyimpan faktur dari pemasok pertama, izin untuk ruko di Blok M, dan foto-foto Anjani memasak sebelum Bima muncul dalam hidupnya. Di sebuah kartu memori kecil, mereka menemukan video yang direkam oleh Dewi. Salah satunya menunjukkan Anjani sedang mencoba saus di hadapan 6 tetangga yang bertindak sebagai pelanggan dadakan. Video lain merekam peresmian warung pertama dengan spanduk buatan tangan dan Bima duduk di antara penonton, masih sebagai pengunjung. Leire mengkonfirmasi bahwa tanggal-tanggal itu bisa membuktikan keberadaan awal hidangan dan konsepnya. Pak Budi memberikan buku catatan pengiriman lamanya di mana setiap pesanan membawa tanda tangan Anjani dan catatan tentang kualitas bahan. Koki Pastry menunjukkan kontrak lama yang mengakui Anjani sebagai pencipta menu. Pembelaan mulai dibangun, bukan dari satu dokumen luar biasa, tetapi dari ratusan jejak yang tidak pernah dianggap penting oleh Bima, karena berasal dari orang-orang yang ia anggap tidak terlihat. Bukti paling kuat muncul di arsip sebuah stasiun TV lokal. Ahmad Subagja teringat sebuah wawancara yang dilakukan pada ulang tahun kedua Jiwa Jakarta dan meminta salinan lengkapnya, bukan hanya potongan yang disiarkan. Dalam video itu, pembawa acara bertanya kepada Bima tentang kesuksesan restoran. Bima, yang saat itu masih bangga menjadi suami dari seorang koki yang dikagumi, menjawab di depan kamera, "Semua yang dimakan di sini diciptakan oleh Anjani. Saya hanya mencoba agar dunia menemukan apa yang ia bisa lakukan." Kemudian ia menambahkan bahwa resep-resep itu lahir di warung kecil di Blok M dan bahwa
Istrinya telah mengembangkannya selama bertahun-tahun bersama ibunya. Leire memutar rekaman itu di akar di hadapan seluruh tim. Tidak ada yang merayakan. Suara Bima itu berasal dari masa ketika ia masih perlu mengakui kebenaran untuk mendapatkan keuntungan darinya. Anjani mengerti bahwa saksi terbaik melawan pria yang sekarang ia hadapi bisa jadi adalah pria yang dulu ia pura-purakan saat masih ingin menaklukkan kepercayaannya. Sementara itu, jiwa Jakarta terus kehilangan pelanggan. Para koki baru mengikuti resep teknis dengan presisi. Tetapi setiap layanan terasa seperti tiruan tanpa memori. Sebuah resep menginstruksikan untuk mengurangi saus hingga tekstur yang tepat, meskipun tidak ada yang tahu cara mengenali momen yang tepat itu. Resep lain menuntut untuk menyeimbangkan keasaman, sesuai dengan kematangan tomat, sebuah kriteria yang mustahil diubah menjadi angka pasti. Riana menjadi marah setiap kali sebuah hidangan tidak sesuai dengan foto-foto lama. Ia memerintahkan untuk menambahkan pewarna, busa, dan hiasan untuk menyembunyikan perbedaan, tetapi hasilnya lebih artifisial. Pelanggan tetap berhenti memesan. Beberapa menyeberang jalan untuk bertanya kapan akar akan buka. Bima mengamati percakapan itu dari jendela dan memerintahkan untuk memasang stiker buram. Ia lebih suka tidak melihat bagaimana rasa penasaran berubah menjadi dukungan. Pers mulai berbicara tentang perang dua trotoar. Meskipun Anjani menolak wawancara, ia tidak ingin mengubah timnya menjadi tontonan atau membiarkan Bima menggunakan kata-katanya untuk mendukung tuduhan sabotase. Riana menemukan parahnya kondisi keuangan secara tidak sengaja. Ia mencari kartu kredit perusahaan untuk membayar perjalanan promosi ketika ia menemukan pemberitahuan 3 pinjaman yang jatuh tempo. Bima telah menjaminkan pendapatan masa depan restoran dan sebagian dari apartemen warisannya. Rekening bank hampir kosong. Pemasok menuntut pembayaran dan uang dari keluarga Hartono tidak pernah datang dalam jumlah yang dijanjikan. Riana mengira Bima mengendalikan perusahaan yang solid, tetapi ia bergantung pada reservasi di muka dan kredit. Riana menghadapinya di kantor menuntut penjelasan. Bima menjawab bahwa penurunan itu bersifat sementara dan mereka akan mendapatkan semuanya kembali ketika Anjani menyerahkan resepnya. Riana kemudian mengerti bahwa Bima tidak memilihnya karena ia bisa menggantikan istrinya. Bima telah memanfaatkannya untuk berpura-pura memiliki akses ke modal dan prestis. Riana, pada gilirannya, telah memilih Bima karena ia pikir Bima kaya. Hubungan yang menghancurkan sebuah pernikahan mulai retak ketika mereka menemukan bahwa tak satu pun dari mereka memiliki apa yang diinginkan oleh yang lain. Alih-alih meninggalkan proyek itu, Riana menggandakan tekanan. Ia meyakinkan Bima untuk mengajukan permohonan mendesak untuk mencegah pembukaan akar sampai sengketa kekayaan intelektual diselesaikan. Leire menerima surat yang menyatakan bahwa Anjani telah meniru pemasok, staf, teknik, dan bahkan lokasi strategis restoran. Argumen itu tampak tidak masuk akal, tetapi bisa menunda perizinan jika menimbulkan cukup ketidakpastian administratif. Anjani ingin merespon secara publik dengan video wawancara dan buku catatan ibunya. Leire menentangnya. Mengungkap semua bukti akan memungkinkan Bima mempersiapkan pembelaan dan menyerang keaslian dokumen. Mereka harus menyimpannya untuk prosedur yang benar. Penantian itu terasa tak tertahankan. Anjani melihat papan segera buka, sementara tagihan menumpuk. Setiap hari tutup menghabiskan uang yang disumbangkan oleh timnya. Namun ia memutuskan untuk mengikuti nasihat itu. Ia tidak bisa membiarkan keterdesakan mendorongnya untuk melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Menandatangani, berbicara, atau bertindak tanpa memahami konsekuensinya. Akar terus maju meskipun segalanya. Inspektur awal menyetujui instalasi listrik dan menuntut perubahan kecil pada ventilasi dan penyimpanan. Pak Budi mengoordinasikan beberapa petani agar pengiriman pertama datang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Nia merancang sistem reservasi yang sederhana dan transparan, tanpa meja istimewa untuk selebriti. Iwan mengatur dapur agar setiap pos memiliki suara selama layanan. Anjani mencoba menu dan menghilangkan hidangan apapun yang terlalu mengingatkan pada jiwa Jakarta. Ia tidak melepaskan identitasnya, tetapi ia menolak untuk hidup dengan menjawab. Tuduhan telah mencuri karyanya sendiri. Ia menciptakan hidangan terong bakar, kuah bawang bombay manis, dan keju lokal yang tidak ada di buku catatannya. Ketika tim mencicipinya, keheningan diikuti oleh senyuman. Anjani mengerti bahwa ciptaan itu adalah bukti yang tidak mungkin diarsipkan. Mereka bisa mengambil resep masa lalu, tetapi mereka tidak bisa mencegah
bakatnya untuk terus menghasilkan sesuatu yang baru. Bima meminta pertemuan pribadi melalui pengacara. Anjani datang didampingi Laire dan menemukan suaminya di sebuah ruang hotel, jauh dari pandangan Riana. Ia mengajukan tawaran formal. Ia akan menarik gugatan jika Anjani setuju untuk bekerja selama 6 bulan sebagai konsultan kuliner rahasia, menyerahkan buku catatannya, dan mengizinkan penggunaan permanen hidangan asli. Namanya tidak akan muncul di kampanye atau dokumen publik. Sebagai imbalannya, ia akan menerima sejumlah besar uang dan Bima akan menyatakan bahwa perpisahan profesional itu berjalan damai. Proposal itu adalah versi elegan dari penghinaan yang sama, memasak dalam bayang-bayang agar sang kekasih bisa mempertahankan panggung. Anjani bertanya, mengapa ia membutuhkan jasanya jika ia telah meyakinkan bisa menggantikannya? Bima menjawab bahwa pasar tidak adil dan pelanggan terpaku pada citra sentimental. Ia tidak mengakui bahwa masalahnya adalah makanan. Bahkan saat itu pun ia tidak mampu mengakui nilai yang coba ia beli. Anjani mengeluarkan salinan wawancara lama dari tasnya dan meletakkannya di atas meja, tanpa memutarnya. Ia berkata bahwa ada bukti bahwa Bima mengetahui kepengarangan resep yang sebenarnya dan bahwa ia telah mempersiapkan pengusirannya berbulan-bulan sebelumnya. Bima kehilangan ketenangannya, menuduhnya menghancurkan kerja keras mereka berdua karena harga diri, dan menyatakan bahwa Dewi pasti lebih suka melihatnya bernegosiasi daripada mempertaruhkan segalanya. Penyebutan nama ibunya mengubah suasana ruangan. Anjani bangkit dan memperingatkannya untuk tidak pernah lagi menggunakan nama Dewi untuk membenarkan pengkhianatan. Bima mencoba memegang lengannya, tetapi Laire turun tangan. Sebelum pergi, Anjani menolak tawaran itu dan meninggalkan kalimat yang tidak bisa dijawab. Bima, kau tidak menginginkan resepku karena kau mencintainya. Kau menginginkannya karena tanpaku, kau baru sadar kau tidak pernah tahu apa yang kau jual. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Sore itu juga, Riana menerima salinan bocoran proposal itu dan mengerti bahwa Bima bersedia menyembunyikan istrinya di belakangnya. Pertengkaran antara Bima dan Riana terjadi di tengah dapur. Riana melemparkan dokumen-dokumen itu ke atas meja dan bertanya apakah perannya selalu hanya untuk menghiasi sebuah kebohongan. Bima menjawab bahwa tawaran itu adalah strategi. Sementara, tetapi Riana melihat dengan jelas penghinaan di balik kata-katanya. Bima membutuhkan nama keluarganya untuk menarik investor dan ia membutuhkan tangan Anjani untuk menyelamatkan restoran. Satu-satunya hal yang ia berikan sendiri adalah kontrol. Riana mengancam akan menarik citranya dan berbicara dengan keluarganya. Bima mengingatkannya tentang faktur yang dibayarkan ke perusahaannya dan transfer yang bisa melibatkannya dalam penipuan. Keduanya terjebak. Riana tahu kejahatannya, tetapi ia juga telah mendapat keuntungan darinya. Sejak saat itu, aliansi mereka berhenti menjadi sentimental dan berubah menjadi fakta ketakutan. Anjani tidak mengetahui perpecahan itu, meskipun Nia mengamati peningkatan mendadak email agresif antara perusahaan-perusahaan itu. Itu adalah tanda pertama bahwa para penanggung jawab mulai saling tidak percaya. Sehari sebelum peresmian, akar akhirnya tampak siap. Meja-meja yang direstorasi bersinar di bawah lampu sederhana. Bar mempertahankan bekas-bekas lamanya dan aroma roti memenuhi ruangan. Pak Hartono meletakkan foto warung asli di samping pintu masuk. Para karyawan berlatih layanan penuh dengan teman dan keluarga. Ada kesalahan, tetapi juga ada koordinasi yang tidak bisa lagi dibeli oleh jiwa Jakarta. Anjani mengumpulkan tim dan mengumumkan bahwa reservasi untuk minggu pertama sudah penuh. Tidak ada yang berteriak. Banyak yang menangis dalam diam. Iwan mengangkat segelas air dan bersulang untuk mereka yang telah memilih menyeberang jalan ketika belum ada apa-apa di seberang sana. Anjani teringat ibunya dan merasa bahwa akar tidak menggantikan masa lalu, tetapi membiarkannya tumbuh kembali. Untuk pertama kalinya sejak pengusiran, ia membiarkan dirinya membayangkan pintu terbuka, pelanggan masuk, dan piring keluar di bawah nama yang bukan milik pernikahan atau seorang pria, tetapi milik semua orang. Pukul 9 pagi keesokan harinya, 2 inspektur dari dinas kota datang didampingi seorang petugas. Nia mengira itu adalah pemeriksaan terakhir. Tetapi petugas itu menyerahkan surat pemberitahuan penangguhan preventif. Sebuah laporan anonim menyatakan bahwa akar menyimpan makanan tanpa kontrol sanitasi, menggunakan produk yang tidak diketahui asalnya, dan telah memanipulasi pintu keluar darurat. Tuduhan itu spesifik dan menjelaskan area yang hanya bisa diakses oleh pekerja,
pemasok, dan teknisi. Para inspektur menemukan semuanya dalam keadaan baik, kecuali sebuah kotak yang diletakkan malam sebelumnya di dekat gudang. Di dalamnya ada wadah tanpa label dan daging dalam kondisi buruk yang tidak dikenali siapapun. Pak Budi meyakinkan bahwa itu bukan dari perusahaannya. Iwan ingat bahwa salah satu jendela belakang ditemukan terbuka saat fajar. Anjani mengerti bahwa seseorang telah masuk untuk merekayasa pelanggaran. Namun, selama penyelidikan, hukum mengharuskan pembukaan dihentikan. Papan nama Akar berada di depan pintu, yang tidak bisa dibuka. Para karyawan mengamati dari dalam sementara pelanggan pertama datang dan membaca pemberitahuan penangguhan. Di seberang jalan, Riana muncul di depan Jiwa Jakarta dengan kacamata hitam dan senyum yang ditahan dengan hati-hati. Bima tetap berada di balik kaca, berpura-pura memeriksa ponselnya. Anjani tidak membutuhkan pengakuan untuk memahami dari mana datangnya serangan itu. Nia memotret kotak itu dan meminta rekaman kamera keamanan dari toko-toko tetangga. Pak Budi menelepon pengacaranya. Iwan ingin menyeberang jalan dan menghadapi Bima, tetapi Anjani menghalanginya. Jika mereka merespons dengan amarah, mereka akan mengkonfirmasi citra kekacauan yang coba dibangun oleh musuh mereka. Ia kemudian mendekati pintu, melepaskan poster peresmian, dan menulis di bawah nama Akar sebuah kalimat baru. Tutup hari ini, bukan terkalahkan. Para pelanggan mulai bertepuk tangan dari trotoar. Bima mengalihkan pandangannya. Ia berhasil menghentikan restoran selama sehari, tetapi ia juga telah mengungkapkan betapa takutnya ia melihatnya buka. Anjani menghabiskan pagi itu meninjau laporan bersama Leire, Nia, dan Pak Budi. Dokumen itu diajukan oleh asosiasi konsumen yang tidak dikenal, tetapi alamat kontaknya cocok dengan kantor yang digunakan oleh Alcazar Communication. Nia juga menemukan faktur yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan hubungan masyarakat yang disewa Riana untuk manajemen krisis dan kontrol reputasi. Di antara rinciannya, ada baris aneh. Pengawasan operasional kompetisi lokal. Leire meminta catatan akses ke jalan belakang dan mendapatkan gambar dari kamera milik sebuah apotek. Di dalamnya terlihat seorang pria masuk pada dini hari melalui jendela Akar dengan sebuah kotak yang identik dengan yang ditemukan oleh para inspektur. Wajahnya tidak jelas, meskipun kendaraan yang mengantarnya milik sebuah agen yang disewa oleh Riana. Anjani mengerti bahwa penangguhan itu bukan serangan impulsif, tetapi operasi yang disiapkan untuk menghancurkan kepercayaan sebelum layanan pertama. Leire merekomendasikan untuk tidak menuduh Bima atau Riana secara publik sampai mendapatkan bukti langsung. Jika mereka berbicara terlalu cepat, mereka bisa menyajikan laporan itu sebagai respons putus asa dari seorang pengusaha yang sedang diselidiki. Anjani setuju, meskipun kebisuan itu terasa menyakitkan. Sementara beberapa pelanggan mengamati pemberitahuan pemerintah dengan ragu. Tim membersihkan setiap permukaan, mengganti makanan meskipun dalam kondisi sempurna, dan mendokumentasikan semuanya dengan foto dan video. Pak Budi menunjukkan sertifikat ketertelusuran dari setiap pengiriman. Iwan memeriksa kunci, jendela, dan kamera. Nia menelepon satu persatu pelanggan yang telah memesan, menjelaskan situasinya tanpa mendramatisir, dan menawarkan untuk mengembalikan uangnya. Mayoritas menolak pengembalian dana dan meminta untuk tetap mempertahankan meja mereka ketika restoran buka. Beberapa bahkan membawa peralatan, cat, dan kotak penyimpanan yang disetujui. Berita penangguhan yang bertujuan menabur kecurigaan mulai menimbulkan efek sebaliknya. Lingkungan sekitar melihat Akar membela diri dengan transparansi, sementara Jiwa Jakarta tetap tersembunyi di balik kaca buram. 2 hari kemudian, para inspektur kembali didampingi oleh seorang teknisi independen. Mereka memeriksa pendingin, gudang, saluran, pintu keluar, dan catatan sanitasi. Mereka tidak menemukan ketidakberesan. Kotak yang terkontaminasi diambil sebagai bukti dan kasusnya beralih ke penyelidikan atas kemungkinan manipulasi yang disengaja. Akar mendapatkan kembali izin untuk buka, tetapi penundaan itu telah menghabiskan hampir semua uang yang dikadangkan untuk gaji. Anjani mengumpulkan tim dan menjelaskan bahwa ia bisa menunda pembukaan selama seminggu atau memulai dengan sumber daya minimal. Tidak ada yang mau menunggu. Koki Pastry mengusulkan untuk mengurangi jumlah hidangan penutup. Pak Budi setuju untuk mengirim dalam jumlah kecil dan Nia mengatur ulang reservasi untuk menghindari pemborosan. Pak Hartono memaafkan sebagian sewa untuk sementara. Para tetangga meminjamkan pot bunga, lampu, dan taplak meja.
Anjani melihat upaya kolektif itu dan mengerti bahwa keuntungan terbesarnya bukanlah resep rahasia, tetapi jaringan orang-orang yang merasa dihormati. Bima bisa membeli iklan. Anjani telah membangun kepercayaan tanpa tahu suatu hari itu akan menjadi modal paling berharganya. Tanggal pembukaan baru bertepatan dengan peluncuran kembali resmi Jiwa Jakarta. Rihanna mengumumkan sebuah gala dengan pers, musik live, tamu terkenal, dan menu bernama Kelahiran Kembali. Ia telah memilih hari yang sama untuk menunjukkan bahwa Akar adalah tiruan kecil di hadapan kekuatan yang seharusnya dimiliki. Merek asli. Jalan itu dipenuhi sorotan, fotografer, dan kendaraan hitam. Di depan karpet merah Jiwa Jakarta, Akar meletakkan papan tulis sederhana dengan nama-nama petani, nelayan, dan pengrajin yang telah berkontribusi pada menu. Anjani mengenakan jaket putih tanpa bordir dan rambutnya diikat seperti di tahun-tahun pertamanya. Iwan memeriksa pesanan, Nia menyambut pelanggan, dan Pak Budi mengantarkan kotak-kotak terakhir. Tidak ada selebriti yang disewa, tetapi ada keluarga dari lingkungan sekitar, pelanggan lama, dan jurnalis penasaran. Kedua pintu dibuka, hampir bersamaan. Untuk sesaat, jalan itu tampak terbagi antara fasad yang dirancang untuk difoto dan ruang makan yang disiapkan untuk memberi makan. Layanan pertama Akar dimulai dengan kesalahan-kesalahan kecil, gelas pecah, meja yang salah, dan keterlambatan hidangan pembuka. Anjani tidak berteriak. Ia mendekati setiap pos, mengoreksi tanpa mempermalukan, dan mengingatkan tim bahwa dapur tidak diukur dari ketiadaan kesalahan, tetapi dari cara mereka merespons bersama. Hidangan keluar dengan ritme yang semakin cepat. Pelanggan bisa melihat sebagian dapur dan mengamati bagaimana koki, pramusaji, dan pemasok saling memanggil dengan nama mereka. Ahmad Subagja mencicipi terong bakar dan meminta untuk berbicara dengan Anjani, tetapi Anjani menjawab bahwa ia akan melakukannya setelah layanan selesai. Ia tidak akan meninggalkan kompornya untuk memberi makan kampanye pribadi. Keputusan itu lebih mengesankan jurnalis itu daripada wawancara manapun. Di seberang jalan, Rihanna berpose di depan setiap meja, menyela pramusaji, dan menuntut hidangan diulang ketika presentasinya tidak sesuai dengan foto. Bima tersenyum di depan kamera, meskipun ia terus-menerus melihat ke arah Akar, di mana meja-meja terus terisi. Di tengah malam, seorang pria berjas abu-abu masuk ke Akar dan meminta meja tanpa reservasi. Nia mengenali wajahnya dari gambar apotek, meskipun ia tidak menunjukkan reaksi. Ia mendudukkannya di dekat dapur dan secara diam-diam memberitahu Leire berada di antara para pelanggan. Pria itu memesan ikan bakar daun pisang, mengambil 2 suap, dan mulai berteriak bahwa baunya busuk. Ia menjatuhkan gelasnya, menuduh Anjani menyajikan produk berbahaya, dan mengeluarkan ponselnya untuk siaran langsung. Beberapa pelanggan berdiri. Iwan ingin mengambil piringnya, tetapi Anjani memerintahkan untuk menyimpannya utuh. Pak Budi memeriksa lot produk dan menunjukkan sertifikat pengiriman. Pelanggan itu melebih-lebihkan rasa mualnya dan meyakinkan akan menelepon dinas kesehatan. Pada saat itu, Nia meletakkan perangkat kecil di atas meja dan memutar sebuah rekaman. Suara pria itu terdengar menerima uang untuk memprovokasi insiden yang terlihat selama pembukaan Akar. Ruangan menjadi sunyi saat rekaman berlanjut. Suara lain, milik asisten Rihanna, memberitahunya hidangan mana yang harus diserang dan bagaimana menyebutkan laporan sanitasi sebelumnya. Pria itu mencoba merebut perangkat itu, tetapi Leire menghalanginya dan 2 pelanggan mulai merekamnya. Nia menjelaskan bahwa ia telah melihatnya bertemu sore itu di sebuah kafe terdekat dengan asisten tersebut. Ia duduk di meja sebelah dan merekam percakapan itu karena ia mengenali kendaraan yang terkait dengan kotak yang terkontaminasi. Provokator itu melarikan diri ke pintu keluar, meskipun seorang petugas keamanan yang diberitahu oleh Leire menghentikannya di trotoar. Di depan kamera gala, pria itu menunjuk ke fasad Jiwa Jakarta dan berteriak bahwa ia hanya mengikuti instruksi. Rihanna berhenti tersenyum. Bima memerintahkan keamanan untuk menutup pintu, tetapi sudah terlambat. Para jurnalis menyeberang jalan dan mulai bertanya tentang rekaman, laporan palsu, dan pembayaran yang dilakukan dari Alcazar Communication. Anjani menolak mengubah ruang makannya menjadi konferensi pers. Ia meminta para jurnalis untuk menghormati pelanggan dan menyerahkan bukti kepada polisi. Kemudian ia kembali ke dapur. Ketenangannya mengubah suasana malam itu sementara. Rihanna berteriak bahwa semuanya adalah rekayasa. Anjani terus bekerja. Para pelanggan yang tadinya berpikir untuk pergi, kembali duduk.
Beberapa bertepuk tangan ketika hidangan berikutnya keluar. Nia mengatur ulang. Layanan. Iwan mengendalikan waktu dan tim mengubah serangan itu menjadi demonstrasi disiplin. Ahmad menulis dari mejanya bahwa Akar tidak menanggapi sabotase dengan tontonan, tetapi dengan profesionalisme. Tulisannya menyebar dengan cepat. Bima mengamati bagaimana ponsel para tamunya menunjukkan video provokator itu. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa itu adalah karyawan yang tidak puas dibayar oleh Anjani, tetapi sudah ada dokumen yang menghubungkan mobil, agensi, dan faktur dengan perusahaan Riana. Malam yang dirancang untuk menghancurkan Akar mulai menerangi retakan di jiwa Jakarta. Di dalam jiwa Jakarta, ketegangan memburuk ketika dapur kehilangan kendali. Pemasok industri telah mengirimkan makanan laut yang lebih murah dan campuran, siap pakai tanpa informasi lengkap tentang kemungkinan alergen. Riana telah memerintahkan untuk menghapus beberapa peringatan dari menu karena memakan terlalu banyak ruang dan merusak desain minimalis. Seorang pramusaji baru menerima pertanyaan tentang kacang-kacangan dan menjawab, mengikuti resep yang sudah usang. Beberapa menit kemudian, seorang tamu mulai kesulitan bernapas. Wajahnya membengkak dan ia jatuh di samping meja. Ruangan dipenuhi teriakan. Tidak ada yang menemukan kotak P3K, dan manajer tidak tahu siapa yang memiliki pelatihan medis. Seorang dokter yang sedang makan malam di dekatnya menggunakan injektor otomatis milik pasien sendiri dan memanggil ambulans. Bima muncul mencoba menenangkan kamera, tetapi keluarga wanita itu menuntut untuk mengetahui apa isi hidangannya. Dapur tidak bisa menjawab karena label asli telah dilepas sebelum layanan. Ambulans tiba sementara para jurnalis masih meliput skandal provokator. Riana ingin menutup tirai, tetapi beberapa tamu sudah menyiarkan adegan itu. Bima segera menyalahkan Pak Budi, meyakinkan bahwa pemasok lama telah mengirimkan produk cacat untuk balas dendam. Pak Budi menyeberang jalan didampingi Leire dan menunjukkan dokumen yang mengkonfirmasi penangguhan pengiriman beberapa minggu sebelumnya. Ia juga menunjukkan faktur terbaru dari distributor industri yang dipilih oleh Bima. Perwakilan perusahaan itu, yang hadir di gala, mengakui bahwa ia telah mengirimkan informasi lengkap tentang jejak alergen. Nia menemukan di hard drive sebuah email di mana Riana memerintahkan untuk menyederhanakan resep yang ditujukan untuk pramusaji. Asistennya telah menjawab dengan memperingatkan risikonya. Riana membantah telah membaca pesan itu. Bima mengerti bahwa menyalahkan Pak Budi tidak mungkin lagi, dan mulai menunjuk kepala koki, pria yang dipekerjakan 3 hari sebelumnya. Pria itu menjawab di depan semua orang bahwa ia telah menerima instruksi tegas untuk mengurangi biaya dan tidak menolak produk apapun. Pasien pulih sebelum dipindahkan, tetapi gala itu hancur. Para tamu meninggalkan meja mereka, fotografer memblokir pintu masuk, dan pramusaji berdebat tentang siapa yang harus menyerahkan catatan sanitasi. Riana membawa Bima ke kantor dan menuntut agar ia mengambil tanggung jawab. Bima menuduhnya telah mengatur sabotase tanpa melindungi diri. Riana menjawab bahwa semua keputusan diambil untuk menyelamatkan perusahaan yang dikosongkan oleh pinjaman dan penggelapannya. Pertengkaran itu terdengar dari koridor. Bima memanggilnya oportunis dan menyatakan bahwa Riana mendekatinya karena uang. Riana tertawa getir dan menjawab bahwa Bima mendekatinya karena nama keluarga Hartono, sama seperti ia menikahi Anjani karena bakatnya. Kalimat itu menembus pintu yang terbuka dan sampai ke beberapa ponsel yang masih merekam. Hubungan yang ditampilkan sebagai tahap romantis dan bisnis baru, terungkap sebagai aliansi antara dua orang yang hanya saling menghargai karena apa yang bisa mereka ambil. Ketika Bima mencoba merebut ponsel seorang jurnalis, Riana keluar dari kantor dan memutuskan untuk melindungi dirinya dengan menyerangnya terlebih dahulu. Ia menyatakan bahwa Bima telah memerintahkan penggunaan bahan murah, menyembunyikan utang, dan mentransfer uang melalui PT Logam Mulia. Ia meyakinkan bahwa ia tidak mengetahui besarnya penipuan dan hanya mengikuti instruksi dari manajemen. Bima merespons dengan menunjukkan pesan di mana Riana mengusulkan untuk mengusir Anjani, menciptakan krisis reputasi, dan menunda Akar. Riana menamparnya di depan semua orang. Bima memegang pergelangan tangannya dan keamanan harus memisahkan mereka. Adegan itu lebih merusak daripada tuduhan Anjani manapun, karena berasal dari mereka yang telah berbagi rencana. Masing-masing mengungkapkan kesalahan yang lain untuk menyelamatkan diri. Leire, dari trotoar, meminta Nia untuk menyimpan semua siaran yang tersedia. Anjani mengamati beberapa detik melalui kaca, tetapi tidak merasakan kemenangan.
Ia melihat dua orang saling memangsa di atas reruntuhan sesuatu yang telah dibangun selama bertahun-tahun dan mengerti bahwa ambisi tanpa kesetiaan selalu berakhir dengan mencari musuh baru. Polisi ekonomi tiba tak lama sebelum tengah malam, didampingi oleh petugas kesehatan dan perwakilan pengadilan. Mereka tidak datang hanya karena insiden alergi. Leire telah menyerahkan sore, itu juga email, bukti transfer, dan dokumen dari hard drive dan rekaman. Provokator mempercepat intervensi. Petugas meminta komputer, kontrak, dan catatan akuntansi. Bima mencoba mencegah akses dengan alasan rahasia perusahaan. Tetapi petugas menunjukkan surat izin penggeledahan. Riana meminta untuk berbicara dengan pengacaranya dan menjauh darinya. Karyawan jiwa Jakarta mengamati saat map-map disita dan hard drive disalin. Beberapa secara sukarela menyerahkan pesan di mana Bima memerintahkan untuk mengubah faktur. Yang lain mengaku telah menerima instruksi untuk menggunakan tanda tangan digital Anjani pada dokumen yang tidak pernah ia periksa. Struktur kebisuan mulai runtuh karena tidak ada yang mau menanggung kejahatan yang dilakukan untuk melindungi seorang pemilik yang menganggap mereka bisa diganti. Ketakutan yang sama yang digunakan Bima untuk mengendalikan orang lain, sekarang mendorong semua orang untuk bersaksi. Di akar, hidangan terakhir keluar, saat petugas masuk dan keluar dari restoran seberang, Anjani meminta tim untuk tidak terganggu. Setiap pelanggan berhak menyelesaikan makan malam mereka tanpa menjadi penonton kejatuhan orang lain. Ketika mereka menutup dapur, para karyawan berkumpul di ruang utama. Mereka lelah, berlumuran, saus, dan masih tegang karena sabotase. Tetapi mereka telah melayani semua meja. Nia mengumumkan bahwa tidak ada reservasi yang dibatalkan setelah insiden itu. Pak Budi menghitung bahwa pemborosan lebih sedikit dari yang diperkirakan. Iwan meletakkan di atas bar piring yang coba didiskreditkan oleh provokator. Piring itu masih utuh, disimpan sebagai bukti. Anjani berterima kasih kepada tim DAT, mengingatkan bahwa malam itu mereka tidak mengalahkan Bima. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka bisa bertahan tanpa menjadi seperti dia. Perbedaannya penting. Jika mereka membangun akar hanya untuk balas dendam, mereka akan terus hidup hadapan jiwa Jakarta. Bahkan ketika gedung itu tidak ada lagi. Mereka harus ingat mengapa mereka buka, memasak dengan martabat dan berbagi tanggung jawab. Bima keluar dikawal dari kantor. Meskipun ia belum ditahan, dokumennya telah disita dan ia dilarang menghancurkan atau mengubah catatan. Jaketnya terbuka, wajahnya pucat, dan kepercayaan diri yang ia tunjukkan saat melempar celemek Anjani telah hilang. Ia berhenti di trotoar saat melihat Anjani menutup akar bersama timnya. Selama beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Riana keluar. Setelahnya dengan pengacaranya, menghindari tatapannya. Kamera mengelilingi keduanya. Bima menyeberang jalan dan meminta percakapan pribadi dengan Anjani. Leire mencoba mencegahnya, tetapi Anjani setuju untuk mendengarkan dari pintu. Bima menyatakan bahwa semuanya telah di luar kendali, bahwa Riana bertanggung jawab atas sabotase, dan bahwa mereka masih bisa menyelamatkan restoran jika Anjani menyatakan bahwa transfer itu diizinkan. Ia tidak meminta maaf, karena mengusirnya, memalsukan dokumen, atau merusak reputasinya. Ia hanya mencari tanda tangan lain yang bisa melindunginya. Anjani mengerti bahwa beberapa orang tidak menyesali kerusakan, tetapi menyesal telah kehilangan kendali atas konsekuensinya. Aku tidak akan berbohong untuk menyelamatkanmu dari kebenaran yang kau bangun, jawab Anjani. Bima meyakinkan bahwa jiwa Jakarta juga bagian dari hidupnya dan membiarkannya jatuh berarti menghancurkan warisan Dewi. Anjani memandang fasad yang tertutup lampu gala, ambulans, dan pita inspeksi. Berkata bahwa warisan ibunya tidak pernah ada di marmer itu atau di nama yang terdaftar, tetapi dalam cara memberi makan tanpa mempermalukan mereka yang bekerja di sekitarnya. Bima mencoba mengingatkannya pada tahun-tahun bahagia, tetapi Anjani tidak lagi tahu berapa banyak yang nyata dan berapa banyak yang merupakan bagian dari persiapannya untuk mengendalikannya. Ia memintanya untuk tidak pernah lagi menggunakan cinta masa lalu sebagai mata uang negosiasi. Kemudian ia menutup pintu akar. Bima ditinggalkan sendirian di antara kamera dan gedung yang secara hukum masih miliknya, tetapi tidak bisa lagi ia perintah. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa memiliki sesuatu tidak berarti mempertahankan otoritasnya. Keesokan paginya, jalan itu dipenuhi sisa-sisa gala. Pita emas, gelas pecah, dan brosur dengan kata kelahiran kembali. Jiwa Jakarta tetap tutup karena inspek, sanitasi dan keuangan. Akar
Sebaliknya, buka untuk menyajikan sarapan sederhana bagi tetangga dan pekerja. Anjani menyiapkan kopi, roti panggang, dan sup tomat dengan produk sisa dari malam sebelumnya. Ia tidak menaikkan harga atau memanfaatkan perhatian media. Para jurnalis menunggu pernyataan, tetapi ia hanya memberikan catatan singkat, ia akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan tidak akan mengomentari penyelidikan yang sedang berlangsung. Ahmad menerbitkan tulisan bahwa cerita sebenarnya bukanlah kejatuhan spektakuler Bima, tetapi cara seluruh tim memilih untuk membangun kembali tanpa mengulangi penyalahgunaan dari pemilik lama. Kalimat itu mencapai ribuan pembaca. Anjani membacanya sekali dan menyimpan ponselnya. Di hadapannya, meja-meja pertama akar kembali terisi sementara di seberang papan nama Gala dilepas. Setelah sarapan selesai, Leire datang dengan berita baru. Para penyelidik telah menemukan kontrak yang ditandatangani secara digital atas nama Anjani dari alamat yang terhubung ke komputer pribadi Bima. Mereka juga menemukan transfer ke PT Logam Mulia, pembayaran kepada agensi yang menyewa provokator, dan pesan tentang laporan sanitasi palsu. Tuduhan tidak lagi terbatas pada persaingan tidak sehat, bisa mencakup pemalsuan dokumen, penipuan, manajemen, pemaksaan, dan penghalangan kegiatan komersial. Riana telah meminta untuk bersaksi secara terpisah dan bersedia memberikan informasi untuk mengurangi tanggung jawabnya sendiri. Nia memperingatkan bahwa itu tidak berarti kebenaran terjamin. Riana bisa berbohong, menyalahkan orang lain, dan menampilkan diri sebagai korban. Leire setuju. Kasus terpenting masih menunggu untuk ditunjukkan di pengadilan bahwa Bima tidak pernah secara sah memperoleh hak yang ia gunakan untuk mengusir Anjani. Kejatuhan publik hanyalah kebisingan. Hasil akhir yang sebenarnya akan bergantung pada dokumen, testimoni, dan keputusan yang dibuat jauh dari kamera. Anjani keluar ke trotoar dan memandang kedua ruko. Akar berbau roti yang baru dipanggang. Jiwa Jakarta gelap dengan petugas memeriksa kotak-kotak di balik kaca. Ia teringat malam pengusiran ketika ia percaya bahwa pria di seberang telah menang karena ia memegang kunci. Sekarang ia mengerti bahwa Bima telah mewarisi sebuah cangkang yang tidak tahu cara ia mempertahankannya. Namun, ia juga tidak membiarkan dirinya percaya bahwa pertempuran telah berakhir. Utang bisa menyeret pekerja yang tidak bersalah. Penyelidikan akan memakan waktu dan pengacara Bima akan mencoba mengubah setiap bukti menjadi keraguan. Anjani kembali ke ruang makan, di mana Iwan mengajari, seorang asisten dan Nia memeriksa reservasi dengan para pramusaji. Gambaran itu menenangkannya. Masa depannya tidak lagi bergantung pada memulihkan masa lalu atau menyaksikan hukuman bagi mereka yang mengkhianatinya. Itu bergantung pada melindungi apa yang telah mereka bangun bersama. Sementara restoran lama digeledah, Akar memulai hari keduanya dengan semua meja terisi. Penyelidikan berlanjut selama 6 minggu sementara Akar belajar untuk hidup dengan perhatian publik. Setiap pagi, datang jurnalis penasaran dan pelanggan lama Jiwa Jakarta, tetapi Anjani mempertahankan aturan yang sama. Tidak ada yang mengganggu layanan untuk meminta pernyataan. Leire mempersiapkan kasus di meja terpisah setelah penutupan, dikelilingi oleh buku catatan, faktur, dan salinan email. Bagian utamanya adalah penyerahan merek dagang yang digunakan Bima untuk mengusir istrinya. Seorang ahli forensik digital mengkonfirmasi bahwa tanda tangan digital telah disisipkan dari komputer pribadi Bima pada suatu malam ketika Anjani sedang memasak selama acara amal. Kamera restoran yang disimpan oleh Nia menunjuk bahwa ia tidak menyentuh peralatan administratif apapun. Dokumen yang telah mengubahnya menjadi orang asing di dalam dapurnya sendiri bukanlah kesalahan, klausa yang membingungkan, atau keputusan yang terburu-buru. Itu adalah pemalsuan yang direncanakan dengan kesadaran penuh. Riana bersaksi 3 kali di hadapan penyidik. Dalam wawancara pertama, ia mencoba menampilkan diri sebagai konsultan yang ditipu oleh Bima. Dalam yang kedua, setelah mengetahui adanya pesan, ia mengakui telah berpartisipasi dalam kampanye untuk mendiskreditkan Anjani. Meskipun ia meyakinkan tidak pernah membayangkan adanya laporan sanitasi palsu. Dalam yang ketiga, ia menyerahkan rekaman audio di mana Bima berbicara tentang membersihkan merek dari sentimentalitas dan berjanji akan mendapatkan kembali resep melalui tekanan ekonomi. Kerjasamanya tidak membuatnya tidak bersalah. Leire menemukan perintah langsung untuk menyewa provokator, pembayaran kepada agensi yang menempatkan kotak terkontaminasi, dan pesan di mana Riana merayakan penangguhan Akar.
Kejaksaan menawarinya pengurangan hukuman terbatas sebagai imbalan kesaksian, tetapi tetap mempertahankan dakwaan atas sabotase, pemaksaan, dan pemalsuan dokumen. Ketika media mempublikasikan rincian pertama, merek-merek yang mensponsorinya membatalkan kontrak, pengikutnya menurun, dan keluarganya berhenti mendanai perusahaannya. Rihanna menemukan bahwa visibilitas yang telah ia gunakan sebagai kekuatan juga bisa menjadi sebuah ruangan tanpa dinding di mana semua orang mengamati kejatuhannya. Bima memilih untuk menyangkal setiap tuduhan. Ia mengatakan bahwa dokumen ditandatangani dengan izin lisan, bahwa transfer adalah investasi, dan bahwa email telah diambil di luar konteks. Pengacaranya mencoba menyalahkan Nia karena menyalin file pribadi dan Iwan karena mengorganisir pengunduran diri kolektif. Ia juga menyatakan bahwa Anjani telah memanipulasi pemasok untuk menyebabkan kegagalan jiwa Jakarta. Namun, setiap kebohongan menemukan seorang saksi. Para pekerja menggambarkan pertemuan, di mana Bima memerintahkan untuk menyembunyikan utang. Para pemasok menunjuk pemberitahuan tunggakan. Konsultan kuliner mengaku menerima instruksi untuk mengatribusikan kepada Rihanna hidangan yang diciptakan oleh Anjani. Bahkan, penjaga keamanan yang tidak mau mengusirnya pada malam perayaan itu, bersaksi bahwa Bima telah memintanya untuk mempersiapkan adegan di depan kamera. Narasi, pengusaha visioner mulai runtuh di bawah beban orang-orang yang telah ia anggap terlalu kecil untuk didengar. Otoritas yang ia jalankan selama bertahun-tahun sebenarnya bergantung pada kebisuan semua orang. Sidang utama diadakan di Pengadilan Niaga Jakarta. Anjani tiba tanpa jaket kokinya, mengenakan setelan sederhana dan didampingi oleh Leire, Nia, dan Iwan. Bima masuk melalui pintu lain, dikelilingi oleh pengacara. Selama beberapa detik ia menatapnya seolah berharap menemukan wanita yang menandatangani tanpa bertanya. Anjani membalas tatapannya tanpa kebencian. Leire menunjukkan buku catatan Dewi, video warung di Blok M, catatan dari Pak Budi, dan wawancara di mana Bima secara publik mengakui bahwa semua ciptaan adalah milik Anjani. Pengacara lawan menyiratkan bahwa materi-materi itu bisa saja diubah. Tetapi para ahli mengkonfirmasi tanggal, metadata, dan rantai pengawasan. Kemudian mereka memutar video itu. Suara Bima yang lebih muda memenuhi ruangan. Semua yang dimakan di sini diciptakan oleh Anjani. Pria yang duduk di hadapan, hakim menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa mengaku tidak tahu karena versinya sendiri dari masa lalu menuduhnya. Ketika tiba giliran Anjani, pengacara Bima mencoba mengubah kepercayaannya menjadi kelalaian. Ia bertanya mengapa ia menandatangani dokumen tanpa membacanya, mengapa ia membiarkan suaminya mengelola perusahaan, dan mengapa ia tidak menuntut untuk tampil sebagai pemilik sejak awal. Anjani menarik napas sebelum menjawab. Ia mengakui bahwa ia salah, karena percaya bahwa pernikahan menggantikan perlindungan hukum, tetapi ia menyangkal bahwa kesalahan itu memberi wewenang kepada siapapun untuk memalsukan persetujuannya. Ia menjelaskan bahwa ia bekerja hingga 16 jam sehari, bahwa Bima menyajikan surat-surat sebagai formalitas rutin, dan bahwa pembagian tanggung jawab dibangun di atas janji kesetaraan. Perkaya bukanlah menyerahkan hak untuk ada, katanya. Kalimat itu tidak diucapkan untuk kamera, tetapi untuk wanita yang pernah ia jalani. Di dalam ruangan, beberapa mantan karyawan wanita menunduk pandangan. Banyak yang mengerti mekanismenya. Tidak perlu ancaman terbuka ketika seseorang berhasil membuat penyerahan diri tampak seperti bukti cinta. Nia bersaksi setelahnya. Ia menggambarkan bagaimana Bima membuat folder kontingensi AJ. Bagaimana ia menyiapkan laporan untuk menampilkan Anjani sebagai tidak stabil, dan bagaimana ia memerintahkan untuk menghancurkan email. Pengacara pembela menuduhnya menyimpan dendam karena kehilangan pekerjaannya. Nia menjawab bahwa ia tidak kehilangan apa-apa. Ia telah mengundurkan diri ketika ia mengerti bahwa patuh berarti menjadi kaki tangan. Iker menjelaskan bahwa tim tidak dicuri oleh Anjani. Setiap pekerja membuat keputusan independen setelah melihatnya dipermalukan dan mendengar Rihanna menyatakan bahwa semua orang bisa diganti. Pak Budi merinci tunggakan dan menunjukkan bahwa hubungan komersial sudah ada dengan Anjani sebelum Bima mendaftarkan merek dagang. Pak Hartono bersaksi tentang upaya penyuapan untuk mencegah penyewaan akar. Sebuah kebenaran yang diulang dari banyak sudut terbukti mustahil direduksi menjadi balas dendam pribadi. Persidangan berhenti membahas tentang seorang istri yang dikhianati dan
beralih menunjukkan sistem penyalahgunaan yang dibangun dengan kertas, ketakutan, dan penghinaan. Putusan datang 3 minggu kemudian. Pengadilan menyatakan penyerahan hak batal demi hukum, mengakui kepengarangan Anjani atas konsep dan menu asli, dan menetapkan bahwa Bima telah menggunakan tanda tangan palsu untuk mengendalikan perusahaan. Pengadilan juga membuatnya bertanggung jawab atas penipuan manajemen, penggelapan dana, dan kerusakan yang disengaja terhadap kegiatan pesaing. Penyelidikan pidana akan berlanjut, tetapi keputusan niaga sudah melarangnya mengeksploitasi nama, cerita, dan resep yang terkait dengan Anjani. Jiwa Jakarta harus menghapus foto, teks promosi, dan referensi, apapun kepada Dewi. Hakim menawarkan Anjani kemungkinan untuk secara legal mendapatkan kembali merek dagang dan mengambil alih tempat itu setelah utang-utang diselesaikan. Ketika Lere menjelaskan pilihannya, semua orang berharap ia akan menerimanya. Itu adalah kemenangan yang sepertinya sudah tertulis sejak awal. Kembali, mengganti gembok, dan menempati tempat dari mana ia diusir. Anjani meminta waktu sehari untuk menjawab karena ia telah belajar bahwa tidak ada keputusan penting yang harus diambil di tengah kebisingan emosi. Malam itu ia menyeberang jalan sendirian dan masuk ke Jiwa Jakarta dengan izin pengadilan. Tempat itu tutup, lampu-lampu padam, dan meja-meja tertutup. Plakat ulang tahun ke-6 masih bersandar di belakang meja resepsionis. Itu tidak pernah mencantumkan namanya, karena penghargaan itu adalah sebuah jebakan. Anjani berjalan ke dapur, menyentuh meja kerja, membuka laci tempat ia menyimpan pisaunya, dan menemukan pita biru milik ibunya. Ia bisa membayangkan Dewi di sana, meskipun ia tahu ibunya tidak pernah mengenal ruang mewah itu. Ia juga bisa mendengar teriakan Bima, bantingan celemek ke lantai, dan musik yang dipaksa berlanjut setelah pengusirannya. Ia mengerti bahwa mendapatkan kembali, dinding tidak akan menghapus apa yang telah terjadi. Gedung itu akan menyimpan sebuah cerita yang tidak lagi ingin ia huni. Ia tidak perlu menang dengan masuk kembali sebagai pemilik. Ia perlu menunjukkan bahwa masa depannya tidak terikat pada tempat di mana seseorang mencoba merendahkannya. Keesokan harinya, Anjani memberitahu pengadilan bahwa ia melepaskan hak untuk mengeksploitasi merek lama. Ia hanya menuntut agar Bima berhenti menggunakan namanya, resepnya, dan citra Dewi. Orang-orang yang berkumpul di akar terkejut. Iwan bertanya apakah ia tidak merasa sakit hati meninggalkan sesuatu yang telah ia ciptakan. Ia menjawab bahwa ia tidak meninggalkan karyanya, tetapi memisahkannya dari cangkang yang telah menjadi simbol penipuan. Restoran lama bisa dijual untuk membayar kreditur dan gaji yang tertunggak. Para pekerja yang masih ada di sana akan diberi kompensasi sebelum investor manapun. Bima, setelah mengetahui hal itu, meminta untuk bertemu dengannya. Anjani menyetujui satu percakapan terakhir di hadapan Lere. Bima datang tanpa setelan, lebih kurus, dan dengan wajah lelah. Ia berkata bahwa Anjani telah menang dan bisa berhenti menghukumnya. Anjani menjawab bahwa putusan itu bukan hukuman yang dirancangnya, tetapi konsekuensi dari keputusan yang Bima ambil ketika ia percaya tidak ada yang bisa mempertanyakannya. Bima kemudian mengakui sesuatu yang tidak pernah ia katakan. Setiap penghargaan yang diberikan kepada Anjani membuatnya merasa tidak terlihat. Ketika pelanggan meminta untuk bertemu dengannya, ia mendengar bahwa kontribusinya sendiri tidak ada artinya. Riana menawarinya citra di mana ia bisa menampilkan diri sebagai pencipta, pemilik, dan pria yang diinginkan oleh wanita terkenal. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya ia hanya ingin melindungi tempatnya, kemudian mengendalikan merek, dan akhirnya membuktikan bahwa ia bisa berhasil. Tanpa Anjani, ia tidak mengerti bahwa dengan mencoba keluar dari bayang-bayangnya, ia menghancurkan satu-satunya hubungan di mana seseorang telah berbagi pujian dengannya. Anjani mendengarkannya tanpa menyela. Ia telah menunggu penjelasan selama berbulan-bulan, tetapi sekarang terdengar kecil di hadapan kerusakan yang ditimbulkan. Kau tidak pernah berada di bawah bayang-bayangku, katanya. Aku menyebut namamu di setiap wawancara, mendudukanmu di sisiku, dan menyebut milik kita apa yang telah dimulai. Sebelum aku mengenalmu, kaulah yang mengubah cahayaku menjadi ancaman, karena kau hanya tahu cara bersinar jika orang lain menghilang. Bima meminta maaf dan bertanya apakah ada kemungkinan untuk membangun kembali setidaknya sebuah persahabatan. Anjani menggeleng dengan tenang. Memaafkan tidak berarti mengembalikan akses. Ia bisa membebaskan diri dari kebencian tanpa membiarkan Bima kembali ke hidupnya.
Ia mengeluarkan cincin kawin yang ditemukan oleh Nia pada malam perayaan itu dari tasnya dan meletakkannya di atas meja di antara mereka. Itu bukan undangan atau isyarat sentimental. Itu adalah pengembalian sebuah simbol yang maknanya telah dikosongkan oleh Bima. Bima menangis untuk pertama kalinya, tetapi Anjani tidak salah mengartikan air mata itu sebagai perbaikan. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia juga harus meminta maaf kepada para pekerja, pemasok, dan pelanggan yang telah ia manfaatkan, dan bahwa tidak ada penyesalan yang akan berharga jika hanya bertujuan untuk meringankan rasa bersalahnya sendiri. Ketika ia keluar dari ruangan, ia tidak merasakan euforia. Ia merasakan ruang. Kisah pernikahannya tidak lagi menuntut jawaban setiap hari. Itu bisa menjadi masa lalu tanpa terus mengelola masa depannya. Riana menerima hukuman yang lebih ringan karena kerjasamanya, selain denda, larangan sementara untuk mengelola perusahaan, dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Akar atas kerusakan akibat sabotase. Pengacaranya mencoba menegosiasikan sebuah wawancara di mana ia akan menampilkan kejatuhannya sebagai pengalaman untuk bangkit. Tetapi tidak ada platform serius yang mau berpartisipasi. Selama beberapa waktu ia terus memposting pesan ambigu tentang pengkhianatan dan kesalahan. Menghindari menyebut nama Anjani. Akhirnya ia menutup akun utamanya dan meninggalkan Jakarta. Anjani tahu dari pers bahwa Riana pindah bersama kerabatnya, tetapi tidak mencari detail lebih lanjut. Riana telah masuk ke dalam hidupnya sebagai sosok besar yang berpakaian mewah dan dikelilingi kamera. Pada akhirnya, ia direduksi menjadi sebuah pelajaran yang tidak perlu diulangi oleh Anjani. Tidak semua wanita yang diadu oleh seorang pria harus saling membenci selamanya, tetapi juga tidak wajib mengubah pemahaman menjadi kedekatan. Riana telah memilih untuk mempermalukan, menyabotase, dan berbohong. Kejatuhannya tidak menghapus keputusan-keputusan itu, dan hukumannya bukan lagi tanggung jawab Anjani. Lokasi lama Jiwa Jakarta dijual beberapa bulan kemudian kepada sebuah grup hotel. Sebelum membongkar fasad, pemilik baru mengundang Anjani untuk mengambil barang pribadi apapun. Ia kembali bersama tim dan menemukan celemek yang dilemparkan Bima ke lantai. Seseorang telah menyimpannya di dalam kotak taplak meja. Noda kunyit masih ada di sana, gelap dan kering. Iwan mengusulkan untuk membersihkannya, tetapi Anjani memutuskan untuk menyimpannya. Mereka menggantung celemek itu di dinding yang tidak mencolok di akar, bukan sebagai piala penghinaan, tetapi sebagai kenangan saat sebuah pintu tertutup memaksa untuk membuka yang lain. Di bawahnya mereka menempatkan plakat kecil. Tidak ada yang bisa mengusirmu dari apa yang kau tahu cara menciptakannya. Para pelanggan bertanya tentang ceritanya, tetapi Anjani hanya menceritakannya ketika itu berguna untuk mengakui timnya. Ia tidak pernah menampilkan kemenangannya sebagai karya individu, karena ia tahu bahwa tanpa mereka yang menyeberang jalan malam, itu, keberanian akan menjadi emosi tanpa struktur. Akar tumbuh selama tahun, berikutnya tanpa kehilangan skala manusianya. Anjani menolak tawaran untuk menjadikannya rantai cepat dan hanya menerima satu lokasi kecil kedua yang dikelola oleh Iwan. Nia menjadi mitra yang bertanggung jawab atas operasi dan membuat kontrak yang jelas untuk setiap karyawan. Pak Budi mengordinasikan jaringan produsen lokal dengan pembayaran yang dijamin dan harga yang ditinjau secara adil. Koki Pastri membuka toko roti yang berafiliasi dengan restoran. Anjani membagikan saham berdasarkan uang, jam kerja, dan risiko yang disumbangkan selama pembangunan. Beberapa penasihat memperingatkannya bahwa membagi kepemilikan akan mengurangi kendalinya. Ia menjawab bahwa kendali mutlak bukanlah tujuannya. Ia ingin menghindari Akar bergantung pada satu tanda tangan atau hubungan pribadi. Keputusan penting membutuhkan beberapa suara dan semua orang bisa memeriksa pembukuan. Transparansi tidak menghilangkan konflik, tetapi mencegah seseorang menyembunyikan pengkhianatan di balik kalimat percayalah padaku. Menu baru berubah seiring musim. Hidangan yang paling terkenal bukanlah salinan dari Jiwa Jakarta, tetapi ciptaan yang lahir setelah pengusiran. Terong bakar menjadi simbol, meskipun Anjani menolak menyebutnya hidangan balas dendam. Ia lebih suka menjelaskan bahwa hidangan itu muncul di dapur yang tidak lengkap dengan 2 kompor pinjaman dan tim yang belum tahu apakah mereka bisa buka. Ahmad Subagja menulis ulasan di mana ia menyatakan bahwa Akar tidak menyajikan nostalgia, tetapi memori yang diubah. Kalimat itu membuat Anjani terharu karena menggambarkan apa yang ingin ia lakukan juga dengan hidupnya. Ia tidak bisa menghapus Bima, pengkhianatan,
atau rasa malu publik. Tetapi ia bisa mengubah pengalaman-pengalaman itu menjadi batasan yang lebih jelas, kontrak yang lebih adil, dan cara kepemimpinan yang berbeda. Sembuh bukan berarti berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Itu berarti mencegah rasa sakit terus. Memilih untuknya. Setiap layanan adalah jawaban tenang untuk malam, ketika ia diberitahu bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari dapurnya sendiri. Pada ulang tahun pertama Akar, tim mengadakan makan malam tanpa pers. Mereka mengundang Pak Hartono, para petani, pelanggan lama, dan kerabat yang telah mengecat dinding atau meminjamkan peralatan. Nia memproyeksikan foto-foto renovasi. Ubin pecah, meja ditumpuk, tangan berlumuran debu, dan poster tulisan tangan pertama. Iwan memberikan Anjani salinan berbingkai dari lembaran di mana nama Akar pertama kali muncul. Ia mencoba memberikan pidato, tetapi emosi membuat tenggorokannya tercekat. Ia melihat sekeliling dan mengerti bahwa restoran yang sebenarnya bukanlah ruang makan atau dapur. Itu adalah kesepakatan diam-diam untuk saling menjaga. Bahkan, ketika tidak ada jaminan kesuksesan. Ia mengangkat gelasnya dan berterima kasih kepada mereka yang menyeberang jalan tanpa bertanya berapa yang akan mereka dapatkan. Kemudian ia menambahkan bahwa tidak ada yang harus merasa wajib untuk tetap tinggal karena loyalitas. Kebebasan untuk pergi justru yang membuat keputusan untuk tetap tinggal berharga. Setelah makan malam selesai, Anjani keluar ke trotoar. Lokasi lama sedang direnovasi dan tidak lagi menyandang nama Jiwa Jakarta. Selama beberapa menit ia mengamati saat huruf-huruf terakhir dari fasad dilepas. Ia tidak merasakan kesedihan atau kepuasan, hanya kepastian bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang telah berhenti mendefinisikannya. Di dalam Akar, suara tim bercampur dengan suara gelas. Pak Budi keluar untuk menanyakan apakah ia baik-baik saja. Anjani menjawab ya, dan tersenyum ke arah jendela yang terang. Untuk waktu yang lama ia percaya bahwa Bima telah mencuri 6 tahun hidupnya. Sekarang ia mengerti bahwa ia juga telah menjalani persahabatan, pembelajaran, dan bakat yang tetap utuh. Penipuan tidak bisa mengubah seluruh masa lalu menjadi kebohongan. Beberapa akar telah tumbuh bahkan di bawah tanah yang salah. Perbedaannya adalah sekarang ia tahu mana yang harus ia pertahankan dan mana yang harus ia potong agar pohon itu tidak mati. Sebelum kembali masuk, Anjani melihat pantulannya di kaca, jaket putih yang ia kenakan. Tidak ada bordiran namanya, tetapi sebuah kata kecil di atas hati, tim. Ia teringat malam ketika Bima melempar celemeknya ke lantai, untuk menunjukkan bahwa ia bisa mengambil tempatnya. Bima mempertahankan kunci, kontrak, lampu, dan merek untuk sementara waktu. Tetapi ia kehilangan para koki, pramusaji, pemasok, dan pelanggan yang percaya pada kebenaran di balik setiap hidangan. Anjani tidak mendapatkan kembali martabatnya karena hakim mengembalikannya. Ia telah mempertahankannya dengan menolak menerima bahwa dokumen mendefinisikan seluruh nilainya. Ia masuk ke akar dan menutup pintu dingin, bukan dari dunia. Dapur masih menyala, roti baru saja keluar dari oven, dan timnya menunggu untuk berbagi meja terakhir malam itu. Kisah Anjani meninggalkan sebuah kebenaran sederhana. Bagi mereka yang telah salah mengira kepemilikan dengan kekuasaan. Seseorang bisa mengambil alih fasad, mendaftarkan nama, dan mengganti gembok, tetapi tidak bisa memiliki bakat, memori, atau kesetiaan yang tidak pernah ia pelajari untuk dibudidayakan. Bima percaya, restoran itu miliknya karena tanda tangannya muncul di atas kertas. Riana percaya ia bisa menggantikan keahlian bertahun-tahun dengan citra yang cemerlang. Keduanya mempertahankan bungkusnya untuk sesaat dan kehilangan apa yang memberinya makna. Anjani, sebaliknya, keluar tanpa kunci dan menemukan orang-orang yang bersedia membangun bersamanya. Ia tidak menang karena musuh-musuhnya jatuh, tetapi karena ia berhenti mengukur hidupnya dengan apa yang bisa mereka ambil darinya. Dan ketika lampu akar pada malam itu, gambaran terakhir bukanlah seorang wanita yang membalas dendam, tetapi seorang wanita bebas yang dikelilingi oleh mereka yang telah memilih untuk berjalan di sisinya.